Kirana Dewi melangkah menuju kantor firma hukum, hatinya dipenuhi kecurigaan terhadap suaminya dan wanita simpanannya. Namun, yang lebih membingungkan adalah mengapa ibu mertuanya, yang seumur hidup membencinya, memasukkan namanya dalam surat wasiat. Suasana tidak lagi memungkinkan untuk tersenyum saat Bapak Hermawan Susanto, sang pengacara, mengeluarkan dokumen dan mulai membaca. Hari itu adalah salah satu hari di bulan Juli yang menyengat, tetapi ruang tunggu firma hukum itu terasa sejuk. AC berdengung pelan, menyebarkan udara dingin yang menusuk. Untuk ketiga kalinya, Kirana merapikan kerah gaun terusan berwarna biru dongker dengan pinggiran perak tipis, satu-satunya pakaian pantas yang ia miliki. Pakaian yang dibelinya 5 tahun lalu untuk menghadiri wisuda Baskara, suaminya. Selama 30 menit terakhir, ia tak terhitung lagi memeriksa jam tangannya. Jam Casio tua dengan tali yang sudah usang itu adalah hadiah dari ibunya saat ia lulus dari IKIP. Jarum jam kecil itu bergerak tanpa peduli menuju angka 12. Dadanya terasa sesak memikirkan bahwa para ahli waris lainnya akan segera tiba. Ruang tunggu itu kosong, kecuali seorang karyawati yang tampak fokus mengetik di balik sekat kaca, sesekali melirik Kirana dengan tatapan ingin tahu. Dari seberang lorong, terdengar suara-suara samar, gemerisik kertas, dan dering telepon. Pemandangan biasa di sebuah firma hukum, tetapi Kirana merasa seperti orang asing sepenuhnya. Untuk apa aku di sini? Pikirnya untuk ke-100 kalinya, sambil memilin tali lain di tas tangan coklatnya yang dibeli dari Obral 3 tahun lalu. Ia teringat saat menerima surat resmi yang memintanya hadir dalam pembacaan surat wasiat. Amplop tebal berlogo firma hukum itu tampak begitu janggal di antara tumpukan tagihan listrik dan surat edaran sekolah. Awalnya ia mengira ada kesalahan, tapi tidak. Amplop itu dengan jelas bertuliskan, kepada Ibu Kirana Dewi, untuk disampaikan secara pribadi. Saat ia menunjukkannya kepada Baskara di rumah, suaminya hanya tertawa. Mungkin ibu mewariskan lemari bututnya untukmu sebagai hukuman, ejeknya sambil menuang whisky ke dalam gelas kristal, hadiah dari almarhumah Ibu Rahayu Prawiro Atmodjo di hari ulang tahunnya yang terakhir. Atau cincin batu akik yang tidak pernah dipakainya. Kira-kira berapa harganya? 1 juta? 2 juta? Baskara tertawa terbahak-bahak lagi, lalu menelepon seseorang. Kirana mendengarnya menertawakan cerita itu dengan Sandra Wijaya. Bayangkan, wanita itu bahkan dimasukkan, mungkin ibu ingin bersenang-senang untuk yang terakhir kalinya. Semasa hidupnya, ibu mertuanya tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mengingatkan Kirana bahwa ia tidak pantas untuk putra kesayangannya. Hanya seorang guru sejarah biasa, tanpa koneksi, tanpa status, dari keluarga biasa putri seorang perawat dan pegawai negeri, beban keluarga. Ibu mertuanya mengatakannya seolah-olah Kirana adalah pengemis di jalanan, bukan seorang pendidik yang dihormati dengan pengalaman 20 tahun dan berbagai penghargaan kompetisi. Penghinaan itu terasa paling menyakitkan saat diucapkan di depan suaminya. Baskara hanya akan mengangguk diam, menyetujui kata-kata ibunya. Kirana menghela napas, merapikan lipatan gaunnya yang sebenarnya tidak ada. Ia mengeluarkan cermin tangan kecil berbingkai usang dari tasnya, satu lagi warisan dari neneknya. Dari cermin, seorang wanita berusia 45 tahun menatapnya balik, rambut coklat yang disisir rapi mulai menunjukkan uban, kerutan halus di sekitar mata abu-abunya, bibir terkatup rapat. Kapan aku menjadi setua ini? Pikirnya sesaat, sebelum menepis pikiran itu. Ini bukan waktunya untuk bersedih. Pintu di belakangnya terbuka, diiringi suara sepatu hak tinggi yang mengetuk lantai marmer. Kirana secara naluriah menegakkan punggungnya. Ia mengenali langkah kaki itu. Hanya wanita-wanita di sekitar Baskara yang berjalan seperti itu. Kau di sini juga. Mengharapkan remah-remah jatuh? Suara mengejek terdengar. Kirana berbalik perlahan. Di pintu masuk berdiri Baskara, tampak sempurna seperti biasa. Setelan 3 potong abu-abu tua, dasi terikat tanpa celah, dan kancing manset yang dihadiahkan ibunya pada ulang tahunnya yang ke-40. Waktu berbaik hati padanya. Di usia 47, ia masih tampak menawan,
Jika mengabaikan perut yang mulai membuncit dan dahi yang melebar yang coba ia sembunyikan dengan tatanan rambut yang diperhitungkan. Di sampingnya, seperti bayangan, Sandra Wijaya tersenyum. Seorang wanita pirang berusia 35 tahun, modis, dan terawat. Ia adalah asisten pribadi almarhumah Ibu Rahayu, dan kini, kekasih resmi Baskara. Ia mengenakan gaun terusan berwarna gading yang pas di badan, sepatu hak tinggi desainer Italia, dan anting-anting emas dengan mutiara besar hadiah mahal dari Ibu Rahayu pada Hari Ibu tahun lalu. Kirana mengingat hari itu dengan jelas. Makan malam keluarga di villa mereka di puncak. Ibu Rahayu, dengan dramatis, menyerahkan anting-anting itu kepada asistennya yang tak tergantikan, sementara Kirana hanya diberi sekotak bolu meranti. "Aku ingat kau selalu suka ini," kata Ibu Rahayu dengan ironi yang tajam. Ironisnya adalah Ibu Rahayu tahu betul bahwa Kirana tidak bisa makan bolu itu karena alergi produk susu sejak kecil. "Saya diundang," jawab Kirana dengan tenang, berusaha agar suaranya tidak bergetar. Ia tidak ingin menunjukkan betapa arogansi pasangan itu menyakitinya. Setelah 15 tahun pernikahan, ia sudah terbiasa dengan penghinaan. "Oh, jangan berlebihan," kata Baskara mendekat. Aroma parfum mahalnya tercium, bercampur dengan sesuatu yang lain. Kekuasaan. Keyakinan diri seorang pria yang selalu mendapatkan apa yang diinginkannya. Selama 15 tahun, Kirana tidak pernah terbiasa dengan aroma itu. "Ibu pasti memasukkanmu ke dalam wasiat karena kasihan. Mungkin beliau meninggalkan satu set piring tua atau vas kaca?" Ia tertawa keras, dan Sandra segera ikut tertawa, seperti Gemma yang patuh. Tawanya terdengar seperti denting gelas kristal yang berkilauan namun kosong. Kirana teringat saat ia jatuh cinta pada Baskara muda yang ambisius, seorang sarjana ekonomi yang baru lulus. Putra seorang pengusaha wanita terkemuka di kota. Tampan, cerdas, dengan masa depan cerah ia tampak seperti impian setiap wanita. Dulu, kepercayaan dirinya tampak seperti tanda kekuatan. Tapi kini, di balik topeng itu, yang ia lihat hanyalah kekosongan dan kekejaman. "Baskara," kata Kirana dengan suara rendah, menatap lurus ke matanya. "Saya tidak menuntut apa-apa. Saya di sini hanya untuk menghormati keinginan terakhir ibumu." Ia berusaha terdengar tegas, tetapi tenggorokannya tercekat. "Ah, sudahlah," sela Sandra, merapikan rambutnya yang sempurna tanpa sehelai pun yang berantakan. "Kita semua tahu, Ibu Rahayu tidak pernah terlalu menyukaimu." Pintu lain yang terbuka memotong perkataannya. Di ambang pintu muncul Bapak Hermawan Susanto, seorang pria tinggi berusia 60-an, dengan janggut beruban yang rapi, setelan abu-abu tua, dan kacamata berbingkai tipis. Ia adalah pengacara sekaligus teman keluarga Aditama, salah satu dari sedikit orang yang ingat saat Ibu Rahayu baru memulai bisnisnya di masa sulit krisis moneter tahun 90-an. "Silakan masuk semua," katanya dengan nada resmi, menyapu pandangannya ke seluruh hadirin. Saat matanya bertemu dengan Kirana, wanita itu merasa melihat kilatan belas kasihan, tetapi mungkin itu hanya imajinasinya. Kirana merapikan rambut dan gaunnya. Ia merasa tidak pada tempatnya di antara orang-orang yang terbiasa dengan kemewahan dan kelimpahan. Pakaian sederhana seorang guru sejarah SMP begitu kontras dengan busana desainer Sandra atau anggota keluarga lainnya. Dengan kaki gemetar, ia masuk paling akhir. Kantor itu luas dengan langit-langit tinggi dan jendela bertirai tebal. Meja mahoni yang berat, kursi kulit, lukisan dalam bingkai emas. Segalanya memancarkan keamanan dan kekayaan. Kirana tak bisa menahan diri untuk tidak membandingkannya dengan ruang guru sekolahnya yang sempit, dengan cat yang mengelupas dan kursi yang berderit. Anggota keluarga Aditama yang lain sudah ada di sana. Kakak perempuan Baskara, Kartika, seorang wanita modis berusia 50-an dengan postur arogan dan tatapan tajam yang sama seperti ibunya. Di sampingnya duduk suaminya yang botak dan bertubuh besar, pemilik jaringan apotek. Di sebelahnya adalah adik laki-laki mereka, Dimas, seorang seniman restorasi, satu-satunya yang menentang keinginan ibunya untuk memilih jalan seni.
Ia juga satu-satunya yang mengangguk dan tersenyum tipis pada Kirana. Selama 15 tahun, ia adalah satu-satunya yang memperlakukannya sebagai manusia. Mungkin karena ia juga merasa seperti orang asing dalam keluarga yang terobsesi dengan status dan uang ini. Kirana duduk di kursi kosong di sudut terjauh, berusaha sebisa mungkin tidak menarik perhatian. Ia teringat saat pertama kali masuk ke rumah ini. Seorang pengantin muda yang penuh harapan akan masa depan yang bahagia. Momen ketika Ibu Rahayu menatapnya dari atas ke bawah, lalu mengalihkan pandangannya seolah tidak melihat sesuatu yang menarik. Sejak saat itu, hubungan mereka telah ditentukan. Karena semua sudah hadir, pengacara itu membuka dokumen di atas mejanya. Saya akan memulai pembacaan surat wasiat almarhumah Ibu Rahayu Prawiroatmodjo. Baskara bersandar di kursinya, lengannya diletakkan di sandaran kursi Sandra. Ia tampak begitu percaya diri, seolah-olah seluruh warisan ibunya sudah ada di tangannya. Selama beberapa tahun terakhir, saat ibunya menghabiskan waktu bepergian ke Eropa atau menjalani perawatan, praktis dialah yang menjalankan bisnis ibunya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa putra sulung adalah pewaris sah kerajaan yang dibangun oleh Ibu Rahayu. Saya, Rahayu Prawiroatmodjo, dalam keadaan sadar dan dengan akal sehat. Pengacara itu mulai membaca dengan frasa standar. Tiba-tiba, Kirana teringat percakapan terakhirnya dengan ibu mertuanya, sebulan sebelum beliau meninggal. Saat itu, Ibu Rahayu menemukan Kirana di bengkel kerja kecil di ruang bawah tanah Villa Puncak, tempat keluarga biasa menghabiskan akhir pekan. Kirana sedang berusaha merestorasi sebuah kotak perhiasan kayu jati tua warisan neneknya. Sebuah kotak yang kayunya telah menghitam oleh waktu, dengan tatahan perak dan kunci yang macet. Ia begitu tenggelam dalam pekerjaannya, membersihkan pola dengan kuas halus, sehingga ia tidak mendengar pintu terbuka. Jadi, disinilah kau menghabiskan waktumu, saat semua orang mengira kau ada di dapur atau sedang mengoreksi ujian, kata ibu mertuanya, dan Kirana terkejut hingga hampir merusak pekerjaannya. Ia mengantisipasi kritik yang biasa ia dengar. Tetapi untuk pertama kalinya, suara Ibu Rahayu tidak mengandung penghinaan, melainkan sesuatu yang mirip dengan minat. Ibu Rahayu mendekat, membungkuk di atas kotak perhiasan itu, dan mengamati pekerjaan rumit itu dari dekat. "Di mana kau belajar ini?" tanyanya. Terkejut oleh perhatian yang tiba-tiba itu, Kirana bercerita tentang kakeknya, seorang pengukir kayu dari Jepara, yang mengajarinya cara bekerja dengan kayu sejak kecil. Tentang kursus restorasi yang ia ikuti diam-diam pada malam hari beberapa tahun yang lalu, tentang mimpinya untuk suatu hari membuka bengkel kecil. Ibu Rahayu mendengarkan dalam diam, memeriksa barang-barang lain yang telah direstorasi Kirana, sebuah lemari tua di sudut, bingkai foto, sebuah kotak cincin. Lalu, tiba-tiba ia bertanya, "Kenapa kau tidak pernah menceritakan ini?" "Karena ibu tidak akan pernah menyetujuinya," jawab Kirana jujur, dan ekspresi aneh melintas di wajah ibu mertuanya entah terkejut atau menyesal. Hari itu, untuk pertama kalinya, Ibu Rahayu melihatnya dengan cara yang berbeda. Dan seminggu kemudian, beliau dilarikan ke rumah sakit karena pendarahan otak dan tidak pernah pulih. Kirana mengunjunginya berkali-kali, tetapi ibu mertuanya tidak pernah sadar kembali. Kini, mendengarkan suara monoton pengacara yang menyebutkan apartemen, rekening tabungan, dan saham yang diwariskan kepada anak-anak, cucu, dan beberapa kerabat jauh Ibu Rahayu, Kirana hanya memikirkan satu hal. Mengapa Ibu Rahayu memasukkan saya ke dalam wasiatnya? Apakah benar, seperti kata Baskara, hanya untuk memberikan penghinaan terakhir dengan rasa kasihan, melemparkan barang sepele di depan seluruh keluarga? Ia dengan hati-hati mengamati para hadirin. Kartika berbisik di telinga suaminya, sesekali melirik Kirana dengan tatapan penuh kebencian. Dimas menatap keluar jendela dengan acuh tak acuh, seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengannya. Baskara, bahkan dalam situasi resmi seperti itu, tidak berusaha menyembunyikan hubungannya dengan Sandra, membelai pergelangan tangannya. Sandra tersenyum penuh kemenangan, seolah-olah ia sudah menjadi nyonya rumah. Dan sekarang, suara pengacara itu meninggi,
membawa Kirana kembali ke dunia nyata. Kita beralih ke bagian inti dari warisan, saham dengan hak suara di jaringan galeri barang antik Galeri Pusaka Nusantara. Baskara mencondongkan tubuh ke depan, senyum predator terukir di wajahnya. Sandra meremas lututnya dengan jari-jari penuh antisipasi. Kartika berhenti berbisik dan menjadi tegang. Bahkan Dimas mengalihkan pandangannya dari pemandangan di luar jendela dan menoleh ke arah pengacara. Bapak Hermawan berdeham, memperbaiki kacamatanya, lalu melanjutkan membaca dari dokumen. 30% dari saham Galeri Pusaka Nusantara, seluruhnya. Pengacara itu berhenti sejenak, menatap para hadirin dari balik kacamatanya. Diwariskan kepada Ibu Kirana Dewi. Keheningan yang berat menyelimuti kantor itu, begitu sunyi hingga Kirana bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Beberapa detik terasa seperti selamanya. Ia menahan napas, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ini pasti kesalahan, kesalahpahaman, atau lelucon kejam dari ibu mertuanya. Mulut Baskara ternganga. Wajah Sandra menjadi pucat, nyaris tak bisa dibedakan dari warna gaunnya. Kartika mengeluarkan suara tercekik seperti jeritan, dan suaminya dengan gelisah memperbaiki simpul dasinya. Hanya Dimas yang menatap Kirana dengan senyum tipis, seolah sama sekali tidak terkejut dengan semua ini. Ini kesalahan. Baskara yang memecah keheningan. Suaranya serak dan tercekik. Ibu tidak mungkin melakukan itu. Tidak mungkin. Bapak Hermawan dengan tenang memperbaiki kacamatanya. Ini bukan kesalahan, Pak Baskara. Saya pribadi yang menyusun dokumen ini atas instruksi langsung dari ibu Anda. Beliau dalam keadaan pikiran yang sangat jernih dan memiliki kapasitas penuh untuk membuat keputusan. Tapi ini tidak masuk akal. Baskara berdiri, wajahnya memerah. 30%? Setengah dari kendali bisnis, untuk wanita ini? Ia menunjuk Kirana seolah-olah wanita itu adalah sebuah benda. Seorang wanita yang tidak tahu apa-apa tentang barang antik, tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Seorang guru yang bahkan tidak punya uang untuk membeli satu gaun yang layak. Kirana tetap duduk, mencengkeram sandaran kursi. Ia merasa seolah-olah tanah di bawah kakinya runtuh. Ia yakin ia salah dengar. 30% saham? Ibu Rahayu, yang semasa hidupnya nyaris tidak mengakui keberadaannya, telah mewariskan sepertiga dari bisnisnya kebanggaan seumur hidupnya, karya yang ia bangun dengan tangan kosong di masa-masa sulit itu. Harap tenang semua, sela pengacara. Ini belum selesai. Baskara duduk kembali di kursinya, mengepalkan dan membuka tangannya. Kancing mansetnya berkilauan di bawah cahaya lampu meja. Sandra membisikkan sesuatu di telinganya, tetapi ia sepertinya tidak mendengar. Kartika dan suaminya saling bertukar pandang bingung. Dimas menatap Kirana dengan senyum yang nyaris tak terlihat, seolah ia tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain. 19% dari saham, lanjut pengacara, diwariskan kepada Bapak Baskara Aditama, namun, dengan satu syarat. Ia berhenti sejenak, dan Kirana memperhatikan jari-jarinya sedikit gemetar. Apapun isinya, surat wasiat ini membuat bahkan pengacara berpengalaman itu merasa tidak nyaman. Syaratnya adalah ia harus mempertahankan ikatan pernikahan yang sah dengan Ibu Kirana Dewi setidaknya selama 5 tahun sejak tanggal pembacaan surat wasiat ini. Jika dalam periode tersebut terjadi perceraian atau perpisahan, maka saham yang bersangkutan akan dialihkan ke dana khusus untuk mendukung para perajin restorasi muda, yang didirikan untuk mengenang almarhumah Ibu Rahayu Prawiroatmodjo. Keheningan yang menyusul memekakkan telinga. Kirana melihat wajah Baskara pertama-tama memucat, lalu dipenuhi bercak-bercak merah. Sandra tampak seolah seseorang baru saja memukul perutnya. Ini ilegal. Teriak Baskara, melompat berdiri lagi. Ibu tidak bisa mengendalikan kehidupan pribadiku dari liang lahat. Saya akan menggugat wasiat ini, Pak Hermawan. Anda berhak melakukannya, Pak Baskara, jawab pengacara dengan tenang. Tetapi saya harus memberitahu Anda bahwa ibu Anda telah mengantisipasi kemungkinan itu. Jika ada ahli waris yang menggugat surat wasiat ini,
maka semua harta yang diperuntukkan baginya akan secara otomatis dialihkan ke dana yang disebutkan sebelumnya. Tapi kenapa? Tiba-tiba Kirana bertanya. Ia sendiri terkejut dengan keberaniannya untuk berbicara. Mengapa beliau melakukan ini? Pengacara itu menatapnya dengan tatapan lembut yang tak terduga. Ibu Rahayu meninggalkan pesan video. Beliau meminta agar video ini ditayangkan setelah isi utama surat wasiat dibacakan. Bapak Hermawan bangkit, mendekati televisi layar datar besar yang tergantung di dinding, dan menyalakannya dengan remote. Selama beberapa detik, layar itu hitam, lalu muncul sosok Ibu Rahayu Prawiroatmodjo. Kirana tanpa sadar bergidik. Ibu mertuanya sudah tampak sakit, tetapi ia masih mempertahankan penampilannya yang agung. Ia duduk di kursi favoritnya di ruang kerja Villa Puncak, dikelilingi oleh buku-buku dan barang antik yang telah ia kumpulkan seumur hidupnya. Ia mengenakan gaun terusan biru dongker dan kalung mutiara. Kirana ingat pakaian itu. Ibu mertuanya mengenakannya di setiap acara keluarga yang penting. Jika kalian menonton video ini, itu artinya aku sudah tidak ada lagi di dunia ini. Suara Ibu Rahayu sedikit lebih lemah dari saat ia masih hidup, tetapi tetap berwibawa. Dan aku yakin kalian semua terkejut dengan isi wasiatku. Ia tersenyum tipis, dan Kirana merasakan sesuatu yang baru dan asing dalam senyum itu. Mungkin kesedihan, mungkin penyesalan. Terutama kau, Baskara, dan kau, Kirana, pasti yang paling terkejut. Ibu Rahayu menatap lurus ke kamera, sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Baskara, kau pasti yakin bahwa kau berhak mendapatkan semua hak suara. Kau selalu menganggap dirimu satu-satunya pewaris yang sah untuk bisnis ini. Tapi, nak, kau tidak pernah mengerti nilai sebenarnya dari apa yang telah kuciptakan. Ia berhenti sejenak, memilin mutiara di lehernya, sebuah gerakan yang telah Kirana lihat ratusan kali selama pernikahannya, kebiasaan yang mengungkapkan kegugupan Ibu Rahayu yang biasanya tak tergoyahkan. Galeri Pusaka Nusantara bukan sekadar jaringan toko. Ini adalah sejarah, seni, ini adalah tentang melestarikan keindahan untuk generasi mendatang. Tapi kau hanya melihat uang dan status di dalamnya. Kirana melirik Baskara. Ia mencengkeram sandaran kursi sampai buku-buku jarinya memutih, menatap layar dengan campuran kemarahan, kebingungan, dan sesuatu yang lain, ketakutan. Dan kau, Kirana. Ibu Rahayu di layar sedikit menoleh, dan Kirana tersentak saat namanya disebut. Selama 15 tahun, aku melihatmu menanggung penghinaan, perselingkuhan, dan keegoisan putraku. Selama 15 tahun, kau menjaga nama baik keluarga Aditama dengan anggun, meskipun kami tidak selalu adil kepadamu. Kirana merasa tenggorokannya tercekat. Kata-kata itu, pengakuan dari ibu mertuanya, yang pertama kali ia dengar setelah bertahun-tahun, terasa semakin menyakitkan sekarang karena Ibu Rahayu telah tiada. Tapi bukan hanya karena itu, lanjut ibu mertuanya. Sebulan yang lalu, aku secara tidak sengaja melihat pekerjaanmu. Tanganmu, Kirana. Itu adalah tangan seorang perajin restorasi sejati. Kau memiliki sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang atau diwariskan, bakat dan cinta pada benda-benda kuno. Kantor itu menjadi begitu sunyi sehingga Kirana bisa mendengar detak jarum jam dinding. Semua orang menatap bergantian antara layar dan dirinya. Seolah-olah mereka melihatnya untuk pertama kalinya. Tahukah kau? Ibu Rahayu di layar tiba-tiba tersenyum, dan senyum itu mengubah wajahnya yang biasanya kaku. Aku juga pernah bermimpi menjadi seorang perajin restorasi. Saat muda, aku belajar di FSRD ITB, merestorasi perabotan tua. Lalu aku menikah dengan ayahmu, punya anak, dan suamiku meyakinkanku bahwa itu bukan pekerjaan serius, bahwa status dan posisi sosial lebih penting daripada bengkel kayu yang sederhana. Ia menghela napas panjang, dan Kirana melihat bayangan kesakitan lama melintas di wajahnya. Aku menuruti kata-katanya. Aku membuka toko barang antik pertama, lalu yang kedua, yang ketiga, membangun sebuah kerajaan. Tapi tahukah kau apa yang kusadari di akhir hidupku? Bahwa aku telah mengkhianati mimpiku. Dan itu adalah kesedihan terbesarku. Kirana merasakan setetes air mata mengalir di pipinya.
Ia tidak pernah membayangkan bahwa Ibu Rahayu yang berwibawa dan selalu percaya diri memiliki mimpi dan keraguan yang sama dengannya. Saat aku melihatmu menyentuh kotak perhiasan itu, Ibu Rahayu menggelengkan kepalanya dengan lembut, aku melihat diriku sendiri di masa muda. Dan aku memutuskan bahwa setidaknya kau tidak boleh mengkhianati bakatmu. Itulah sebabnya 30% saham itu milikmu, tanpa syarat. Itu akan memberimu kemandirian finansial dan kesempatan untuk mengabdikan dirimu pada pekerjaan yang kau cintai. Ia kembali memilih mutiaranya, gerakan gugup yang Kirana kenal baik. Mengenai 19% untuk Bhaskara. Ya, syarat itu mungkin tampak aneh, bahkan kejam. Tapi itu adalah caraku untuk memberi kalian semua kesempatan. Bagimu, Kirana, untuk menemukan dirimu sendiri, menemukan kekuatanmu, dan tidak takut akan perubahan. Dan bagimu, Bhaskara, untuk akhirnya menjadi pria sejati dan belajar menghargai apa yang kau miliki. Ibu Rahayu di layar kembali menegakkan punggungnya, kembali menjadi pengusaha wanita agung yang dikenal semua orang. Sisa saham akan dibagikan kepada Kartika, Dimas, dan cucu-cucuku, seperti yang tercantum dalam wasiat. Tapi ingat, hanya dengan bersama-samalah kalian bisa membuat keputusan penting tentang masa depan perusahaan. Aku harap ini akan mengajari kalian untuk saling mendengarkan dan mencari kompromi. Ia terdiam, seolah mengumpulkan kekuatan. Dan terakhir, Kirana. Ada sebuah amplop di brankas Bapak Hermawan yang hanya untukmu. Bacalah saat kau sendirian. Video berakhir. Layar menjadi hitam. Keheningan yang berat memenuhi kantor itu. Kirana duduk termangu. Semuanya terasa seperti mimpi yang aneh. 30% saham perusahaan, kemandirian finansial, seorang ibu mertua yang melihatnya bukan sebagai menantu yang tidak pantas, melainkan sebagai jiwa yang sejenis. Tak satu pun dari itu yang bisa ia cerna. Aku tidak percaya satu kata pun, Bhaskara akhirnya memecah keheningan. Suaranya bergetar karena amarah yang tertahan. Ibu sudah tidak waras, seseorang memanfaatkannya. Menipunya. Ibu tidak mungkin melakukan ini padaku. Kata-kata terakhirnya nyaris seperti jeritan. Pak Bhaskara, jawab pengacara dengan tenang, Ibu Anda menjalani pemeriksaan kesehatan lengkap sebelum menyusun surat wasiat ini. 2 dokter independen telah mengkonfirmasi kapasitas hukumnya. Wasiat ini disusun tanpa celah, mematuhi semua formalitas. Tentu saja, Anda berhak untuk menggugatnya di pengadilan, tetapi seperti yang sudah saya katakan. Saya ingat, potong Bhaskara dengan tajam. Jika saya menggugat, saya tidak akan mendapatkan apa-apa, pemerasan yang sempurna. Ia berbalik ke arah Kirana, matanya menyala karena kebencian. Kau yang membuat ibu berbalik melawanku. Kau memanipulasi seorang wanita tua yang sakit. Bhaskara, Kirana menahan tatapannya, suaranya rendah. Kau tahu itu tidak benar. Jangan berani-beraninya kau bicara tentang benar atau tidak. Teriaknya, melompat berdiri. Selama 15 tahun aku menoleransimu di rumahku. Memberimu makan, pakaian, membuatmu hidup seperti manusia, dan kau hanya menunggu kesempatan untuk menusukku dari belakang, Pak Bhaskara? Sela pengacara. Tolong kendalikan emosi Anda. Kita semua adalah orang-orang yang beradab. Beradab? Bhaskara tertawa sinis. Istri dan ibuku bersekongkol di belakangku untuk mencabut hak warisku, dan Anda meminta saya untuk tenang? Tidak ada yang mencabut hak warismu, Mas, sela Dimas, yang sampai saat itu diam. Kau akan mendapatkan 19%. Hanya saja ada syaratnya. Syarat. Bhaskara berbalik ke arah adiknya. Hidup dengan wanita itu selama 5 tahun lagi? Ia menunjuk Kirana. Kau pasti bercanda. Atau ceraikan dia dan lepaskan sahamnya. Dimas mengangkat bahu. Keputusan ada di tanganmu, Mas. Keputusan? Bhaskara tertawa histeris. Keputusan yang luar biasa. Berpura-pura menjadi suami bahagia dengan wanita ini selama 5 tahun, ia berhenti, menangkap tatapan peringatan pengacara, atau kehilangan bagianku dari bisnis.
dan kalian semua, ia menyapu pandangannya ke seluruh hadirin, kalian semua terlibat dalam hal ini. Bahkan kau, Mbak. Kartika tersentak saat namanya disebut. Aku tidak tahu apa-apa, Baskara, katanya, meremas sapu tangannya. Sumpah. Ibu tidak memberitahuku tentang rencananya. Satu-satunya yang tahu adalah aku, kata Dimas dengan tenang. Ibu berkonsultasi denganku sebelum mengubah wasiatnya. Dan kau tahu, Mas, aku sepenuhnya mendukungnya. Sialan kau, Baskara melangkah maju ke arah adiknya, tetapi Bapak Hermawan menengahi mereka. Tuan-tuan, tolong, katanya dengan tegas. Mari kita selesaikan prosedur formal. Semua dokumen yang diperlukan untuk penandatanganan sudah siap. Setelah itu, Anda bisa membahas situasi ini dalam suasana yang lebih santai. Baskara kembali ke kursinya dalam diam. Wajahnya mengeras seperti topeng batu. Sandra meletakkan tangan di bahunya, tetapi ia menepisnya dengan gerakan kesal. 1 jam berikutnya berlalu dalam prosedur formal, menandatangani dokumen, penjelasan istilah hukum, pertanyaan tentang pajak dan pengalihan hak. Kirana menandatangani surat-surat itu secara mekanis, tidak sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi, seolah-olah ia menyaksikan semua ini dari luar, seolah-olah ini tidak terjadi padanya. Akhirnya, ketika formalitas selesai, pengacara itu menyerahkan sebuah amplop tertutup padanya. Ini yang ditinggalkan Ibu Rahayu untuk Anda, katanya dengan suara rendah. Kirana menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Di atasnya, dengan tulisan tangan rapi ibu mertuanya, tertulis, untuk Kirana. Dibuka saat sendirian, rahasia apa lagi ini? Gumam Baskara, melihat amplop itu. Apa isinya? Kejutan lain? Pak Baskara, kata pengacara dengan suara lelah. Itu adalah surat pribadi dari ibu Anda untuk menantunya. Tolong hargai keinginan terakhir Ibu Rahayu. Baskara hendak membalas sesuatu, lalu tiba-tiba ia tampak kempis, seolah semua udara keluar dari tubuhnya. Ia tidak lagi tampak seperti pengusaha agung, melainkan seorang pria tua yang bingung yang tanahnya telah runtuh di bawah kakinya. Kartika dan suaminya mengucapkan selamat tinggal dengan suara rendah dan pergi, menghindari tatapan Kirana. Dimas, saat melewatinya, dengan lembut meremas bahunya dan berbisik, telepon aku nanti. Sandra berdiri di satu sisi dengan ekspresi tak terbaca, seolah sedang mengevaluasi situasi dan menghitung skenario. Ketika semua orang telah pergi, hanya Kirana dan pengacara yang tersisa di kantor itu. Ibu Kirana, kata Bapak Hermawan. Sekali lagi saya turut berduka cita atas meninggalnya Ibu Rahayu. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang pengelolaan aset atau masalah hukum apapun, jangan ragu untuk menghubungi saya. Terima kasih, jawab Kirana dengan suara rendah, masih memegang amplop itu. Sekarang, jika Anda tidak keberatan, saya ingin berbicara berdua dengan Pak Baskara, masih ada beberapa hal teknis yang tersisa. Kirana mengangguk dan berjalan menuju pintu. Saat ia melewati Baskara, pria itu tiba-tiba meraih tangannya. Ini belum berakhir. Aku akan menemukan cara. Jangan pikir kau sudah menang. Kirana menarik tangannya dan menatap lurus ke matanya. Saya tidak pernah menganggap hidup kita sebagai kompetisi, Baskara. Saya hanya ingin bahagia. Sayang sekali kau tidak pernah mengerti itu. Ia meninggalkan kantor, merasakan tatapan berat suaminya menusuk punggungnya. Di koridor, Sandra memanggilnya. Ibu Kirana, tunggu sebentar. Kirana berhenti, terkejut. Selama bertahun-tahun, Sandra jarang berbicara langsung dengannya, kecuali untuk melontarkan sindiran atau ejekan di depan Baskara atau ibu mertuanya. Saya hanya ingin Anda tahu, Sandra mendekat, merendahkan suaranya. Saya dan Baskara. Kami saling mencintai. Kirana mengangkat alis sedikit. Apakah Sandra begitu naif hingga benar-benar percaya pada cinta Baskara? Saya turut senang untuk kalian berdua, katanya dengan nada datar. Dia akan mengajukan gugatan cerai, lanjut Sandra, memilin tali tasnya dengan gelisah. Kami berencana untuk menikah, tapi sekarang.
Wasiat itu merusak segalanya. Sayang sekali, kata Kirana, dan ia bersungguh-sungguh. Ia benar-benar tidak menginginkan hal buruk terjadi pada Baskara, atau bahkan Sandra. Tapi keputusan ada di tangan Baskara, bukan? Jika dia benar-benar lebih mencintaimu daripada 19% sahamnya, dia akan memilihmu. Sandra tersentak, seolah Kirana baru saja menamparnya. Kilatan keraguan muncul di matanya. Rupanya ia sendiri tidak yakin bahwa Baskara akan memilihnya di atas uang. Ini tidak adil, katanya akhirnya, ini pemerasan. Mungkin, Kirana mengakui, tapi setidaknya sekarang Anda akan tahu apa yang paling penting baginya. Ia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar, meninggalkan Sandra yang kebingungan. Saat melangkah keluar ke jalan, Kirana menghirup udara musim panas yang hangat dalam-dalam. Untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, ia merasa benar-benar bebas. Apapun yang ada di dalam amplop itu, apapun yang akan terjadi setelahnya, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia berjalan di jalanan yang sudah dikenalnya, berbelok di sudut-sudut yang sudah dihafalnya, tetapi ia tidak melihat orang-orang, etalase toko, atau bahkan cuaca. Pikirannya adalah pusaran kebingungan. Peristiwa beberapa jam terakhir tidak cocok dengan dunianya yang biasa. Amplop di tangannya terasa ringan sekaligus seberat batu. Ia baru berhenti di depan sebuah kafe kecil, kedai kenangan. Tempat di mana ia sering mampir sepulang kerja untuk minum kopi dan mengoreksi ujian dalam ketenangan. Interiornya yang retro, dengan foto-foto hitam putih di dinding, jukbox tua di sudut, dan kursi-kursi yang tidak serasi, menciptakan suasana nyaman yang tidak pernah ia rasakan di rumah. Ibu Kirana, lama tidak mampir. Ibu Tuti, pelayan wanita tua yang sepertinya sudah bekerja di sana sejak kafe itu dibuka, menyambutnya dengan hangat. Biasa, ya, kopi hitam dan sepotong roti sobek. Iya, terima kasih, Bu. Kirana mencoba tersenyum, tetapi terasa canggung. Ia menuju meja favoritnya di sudut, jauh dari jendela dan pandangan orang lain. Ibu Tuti, setelah puluhan tahun melayani pelanggan, memiliki indera khusus untuk membaca suasana hati. Saat mengantarkan pesanannya, ia tidak banyak bicara, hanya menepuk bahu Kirana dengan ringan beberapa kali sebagai penyemangat, lalu membiarkannya tenggelam dalam pikirannya. Kirana meletakkan amplop itu di atas meja dan menatapnya lama, tidak berani membukanya. Apa yang ada di dalamnya? Ejekan lain, penjelasan? Atau sesuatu yang akan membalikkan hidupnya sekali lagi? Akhirnya, setelah menarik napas dalam-dalam, ia dengan hati-hati merobek tepinya. Di dalamnya ada selembar kertas yang dilipat dua dan sebuah kunci. Kunci logam biasa dengan gantungan plastik bertuliskan sebuah alamat di jantung kota. Kirana membuka surat itu. Tulisan tangan Ibu Rahayu jelas dan tegas, seperti dirinya sendiri. Kirana tersayang, jika kau membaca surat ini, berarti wasiatku telah dibacakan dan kau sudah tahu tentang bagianmu dalam bisnis, kau pasti terkejut dan bingung. Mungkin bahkan takut. Wajar saja, selama 15 tahun, aku tidak adil kepadamu. Aku hanya melihatmu sebagai pasangan yang tidak pantas untuk putraku, seorang wanita dari luar dunia kami, seorang anak tanpa uang dan koneksi. Aku buta dan bodoh. Terlalu terlambat aku melihat jiwa yang sejenis dalam dirimu. Saat aku melihatmu menyentuh kotak perhiasan usang itu, rasanya seperti melihat diriku sendiri di masa muda. Kau memiliki gerakan yang sama, ketelitian yang sama, cinta yang sama pada benda tenda kuno yang kumiliki sebelum aku menukarnya dengan status dan uang. Kunci di tanganmu adalah kunci sebuah toko di Jalan Pintu Besar nomor 17. Tempat yang kubeli beberapa tahun lalu untuk investasi, tetapi tidak pernah kuputuskan akan diapakan. Sekarang tempat itu milikmu. Sebuah bengkel yang lengkap dengan semua peralatan untuk restorasi mebel dan karya seni. Semua yang kau butuhkan ada di sana, perkakas, bahan, pencahayaan khusus. Aku berkonsultasi dengan para ahli terbaik untuk mengumpulkan semua yang mungkin dibutuhkan oleh seorang perajin restorasi sejati. Anggaplah ini sebagai permintaan maafku atas penghinaan selama bertahun-tahun,
dan sebagai hadiah kesempatan untuk mewujudkan mimpi yang telah kuhianati. Mengenai Baskara, aku mengenal putraku. Dia manja, egois, dan tidak pernah benar-benar menghargaimu, atau bahkan ibunya ini, semuanya diberikan terlalu mudah padanya. Itu salahku. Aku membiarkannya tumbuh seperti itu. Tapi aku juga tahu, jauh di lubuk hatinya, ada potensi lebih. Mungkin sekarang, saat ia harus berjuang untuk sesuatu yang ia yakini sebagai miliknya, ia akhirnya akan menjadi dewasa. Kirana, aku ingin memberitahumu, jangan takut akan perubahan. Kau jauh lebih kuat dari yang kau kira. Kau bertahan selama 15 tahun di dalam keluarga kami, itu menunjukkan kekuatan mental yang luar biasa. Sekarang kau memiliki kemandirian finansial dan kesempatan untuk memulai hidup baru. Bersama Baskara atau tidak, pilihan ada di tanganmu. P.S. Periksa laci paling atas meja rias di bengkel. Ada sesuatu di sana yang mungkin akan membantumu memahami mengapa aku melakukan semua ini. Dengan hormat dan penyesalan, Rahayu. Kirana membaca surat itu 2 kali, ia tidak bisa percaya dengan apa yang dilihatnya. Semuanya terasa tidak nyata. Kemerdekaan finansial, bengkel sendiri, pengakuan dan bahkan semacam permintaan maaf dari wanita yang selalu memandangnya rendah. Ia menyesap kopinya yang sudah dingin, mencoba menata pikirannya. Kunci itu tergeletak di atas meja, berkilauan di bawah cahaya lampu seperti janji kehidupan baru. Kirana mengambilnya, memutarnya di antara jari-jarinya. Ia merasakan gerigi logam itu dengan ujung jarinya. Jalan pintu besar nomor 17. Ia tahu alamat itu. Sebuah bangunan tua awal abad ke-20 di pusat sejarah kota, dengan cetakan di fasadnya dan langit-langit tinggi. Apa yang ada di laci atas itu, pikirnya, dan rasa ingin tahu mengalahkan kebingungannya. Setelah membayar dan berterima kasih kepada Ibu Tuti, Kirana meninggalkan kafe dan berjalan ke halte bus. Jalan pintu besar hanya beberapa pemberhentian dari sana. Kota itu menjalani kehidupan musim panasnya seperti biasa. Ibu-ibu dengan anak-anak yang bergegas ke taman, orang-orang tua yang membahas berita terbaru di bangku, kaum muda yang tertawa terbahak-bahak di depan kafe-kafe trendy. Hari biasa, di mana dunia Kirana Dewi terbalik. Bus tua yang berderit di tikungan itu hampir kosong pada jam itu. Kirana duduk di dekat jendela, menyaksikan jalanan masa kecilnya berlalu satu persatu. Di sanalah ia tumbuh dewasa, bertemu Baskara, menghabiskan seluruh hidupnya. Tapi sekarang, ia merasa melihat segalanya dengan mata yang berbeda. Jalan pintu besar nomor 17 persis seperti yang ia ingat. Sebuah bangunan 5 lantai awal abad ke-20 dengan fasad yang direstorasi dengan elegan beberapa tahun yang lalu. Lantai dasar ditempati oleh toko-toko. Toko barang antik, toko buku bekas, kedai teh kecil. Kirana mencari pintu masuk terpisah dan menemukannya, sebuah pintu yang tidak mencolok di antara toko barang antik dan toko buku bekas. Kunci itu pas dengan sempurna. Pintu terbuka tanpa suara, seolah engselnya sering diminyaki. Di baliknya ada lobi kecil dan tangga menuju lantai 2. Kirana menaiki tangga, merasakan anak tangga yang tidak berderit dan pegangan tangan yang mengkilap karena sering digunakan. Di lantai atas, pintu kayu besar lainnya dengan pegangan berbentuk singa menantinya. Kunci kedua dari gantungan kunci itu juga pas di sana. Kirana melangkah masuk dan berdiri terpaku di ambang pintu. Ia tidak bisa percaya dengan apa yang dilihatnya. Di hadapannya terbentang sebuah ruangan luas dengan langit-langit tinggi dan jendela-jendela besar yang membiarkan cahaya matahari masuk. Tapi yang membuatnya menahan napas adalah perabotannya. Di tengah ada meja kerja besar, dikelilingi oleh rak-rak yang penuh dengan perkakas, mulai dari obeng dan pahat hingga alat restorasi khusus yang namanya hanya ia ketahui dari majalah profesional. Di sepanjang dinding ada meja kerja panjang dengan catok dan puluhan laci. Di salah satu sudut ada lemari yang penuh dengan botol dan kaleng berisi pernis, cat, pewarna, dan bahan-bahan lain, sesuai dengan labelnya. Semuanya baru, berkilauan, dan tertata dengan presisi yang teliti. Ibu Rahayu tidak melebih-lebihkan.
Di sana benar-benar ada semua yang bisa diimpikan oleh seorang perajin restorasi. Di ujung lain, Kirana melihat sesuatu yang membuat hatinya berdebar. Sebuah meja tulis jati tua, persis seperti yang ada di ruang kerja kakeknya, hanya saja kualitasnya lebih baik. Di sampingnya ada sebuah meja rias klasik yang elegan dengan hiasan perunggu dan bagian atas dari marmer. Kirana teringat catatan pascascript di surat itu, dan perlahan mendekati meja rias. Laci paling atas terbuka dengan mudah, seolah mengundangnya masuk. Di dalamnya ada sebuah foto tua berbingkai dan sebuah album kecil. Foto itu menunjukkan Ibu Rahayu di masa mudanya, yang belum pernah Kirana lihat sebelumnya. Seorang gadis berusia sekitar 20 tahun dengan gaun sederhana, tersenyum di samping meja kerja, memegang sebuah alat. Wajahnya bersinar dengan kebahagiaan dan kebanggaan. Di baliknya tertulis, Rahayu, Bengkel Dongin, 1974. Kirana dengan hati-hati membuka album itu. Di halaman pertama, dengan tulisan tangan rapi, tertulis, karya-karyaku. Diikuti oleh foto-foto mebel yang telah direstorasi kursi, meja kecil, kotak masing-masing dengan tanggal dan deskripsi singkat. Catatan terakhir bertanggal 1980, tahun ketika Ibu Rahayu menikah dengan Ayah Baskara. Di bawah album itu ada amplop lain, kali ini tanpa tulisan. Di dalamnya, Kirana menemukan clipping artikel lama dari sebuah koran seni dan budaya. Judulnya, Bakat-bakat muda dalam seni restorasi. Sebuah foto hitam putih menunjukkan Ibu Rahayu muda yang sama, menerima sebuah penghargaan. Artikel itu berbicara tentang seorang lulusan bidang restorasi yang menjanjikan, meramalkan masa depan yang gemilang untuknya. Masa depan yang tidak pernah terjadi. Masa depan yang ditukar Ibu Rahayu dengan pernikahan yang menguntungkan dan status sosial. Kirana dengan hati-hati meletakkan semuanya kembali ke dalam laci dan menutupnya. Sekarang ia mengerti ibu mertuanya jauh lebih baik. Di balik sikap dingin dan arogansinya, tersembunyi seorang wanita yang pernah mengkhianati mimpinya dan menyesalinya seumur hidup. Seorang wanita yang, pada menantu yang tidak pernah disukainya, melihat citra dirinya di masa muda dan memutuskan untuk memberinya kesempatan yang tidak pernah ia miliki. Kirana perlahan-lahan mengelilingi bengkel itu, menyentuh perkakas, membuka lemari, menelusuri katalog bahan. Semuanya telah dipikirkan hingga detail terkecil. Ventilasi, pencahayaan, bahkan ada area dapur kecil di sudut dengan ketel dan microwave. Ia mendekati jendela dan memandang ke bawah ke kota. Dari sana, ia bisa melihat kota tua, dengan kubah gereja tua dan atap-atap bangunan bersejarah. Pemandangan yang sempurna untuk seorang perajin restorasi. Tiba-tiba, ia melihat layar ponselnya. 7 panggilan tak terjawab dari Baskara, 3 dari Dimas. Setelah ragu sejenak, ia dengan tegas mematikan suaranya. Hari ini ia ingin sendirian. Menerima apa yang telah terjadi dan memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ia duduk di kursi berlengan di dekat jendela, menyaksikan matahari bermain di atas permukaan meja tua yang mengkilap. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak merasakan ketakutan akan masa depan, melainkan antisipasi, seolah-olah musim dingin yang panjang telah berakhir dan ia berada di ambang musim semi. Ia mengeluarkan buku catatan kecil yang selalu ia bawa di tasnya dan mulai menulis ide-ide untuk bengkelnya. Layanan apa yang bisa ia tawarkan? Mebel apa yang ingin ia restorasi terlebih dahulu? Di mana mencari pelanggan? Tulisannya menjadi semakin tegas, dan daftarnya semakin panjang. 1 jam kemudian, ketika sinar matahari terakhir merayap di dinding, Kirana menyadari bahwa ia sedang tersenyum. Senyum yang sudah sangat lama tidak ia lakukan. Ia bangkit, melihat sekeliling untuk terakhir kalinya pada apa yang sekarang menjadi bengkelnya, dan dengan tegas berjalan menuju pintu. Saatnya pulang dan menghadapi kenyataan barunya. Tapi sebelumnya, ia menekan nomor Dimas. "Halo?" Jawabnya segera. "Dimas? Ini Kirana." "Ah, akhirnya. Aku mulai khawatir. Bagaimana kabarmu?" "Sulit dijelaskan," akunya.
Semuanya begitu tiba-tiba. Tapi kau tahu, kurasa aku baik-baik saja. Lebih dari baik-baik saja. Aku senang mendengarnya. Suara Dimas terdengar tulus dan hangat. Mas Baskara sedang kalut. Dia meneleponku, mengancam akan menuntut pengacara, seperti biasa. Aku tidak mengangkat teleponnya, Kirana mengaku. Aku belum siap bicara dengannya. Bagus. Biarkan dia tenang dulu, saran Dimas. Begini, bagaimana kalau kita bertemu besok? Kita bisa bicara tentang semuanya dengan tenang. Aku bisa memberitahumu lebih banyak tentang perusahaan, bagaimana dewan direksi bekerja, kau akan perlu tahu semua itu sekarang. Ya, itu akan sangat membantu, Kirana mengangguk. Terima kasih, Dimas. Karena selalu baik padaku. Hei, kita kan keluarga, jawabnya ringan. Bukan jenis keluarga yang coba diciptakan Mas Baskara, tapi keluarga yang sesungguhnya. Setelah berbicara dengan Dimas, Kirana merasa sedikit lebih tenang. Setidaknya ia tidak sendirian dalam kehidupan baru yang asing ini. Saat melangkah keluar ke jalan, ia menghirup udara malam dalam-dalam. Senja mulai turun di kota. Lampu-lampu jalan mulai menyala satu persatu. Malam musim panas biasa. Tetapi bagi Kirana Dewi, tidak ada lagi yang biasa. Hidupnya telah berubah selamanya. Ia menatap sekali lagi gedung tempat bengkelnya berada, menghafal setiap detail fasadnya, dan tersenyum. Lalu, dengan langkah mantap, ia berjalan menuju halte bus, percakapan dengan suaminya, yang pasti tidak akan mudah, menantinya. Tapi Kirana tidak lagi takut. Apapun yang terjadi, sekarang ia memiliki jalannya sendiri. Rumah menyambut Kirana dengan keheningan yang tidak biasa. Biasanya pada jam ini, Baskara sudah pulang, menyalakan televisi dengan volume keras dan menuntut makan malam. Tapi hari ini, apartemen itu gelap dan sunyi, seolah tak berpenghuni. Kirana menyalakan lampu lorong, melepas sepatunya, dan pergi ke dapur. Ia butuh teh panas yang kental untuk menenangkan pikirannya sebelum konfrontasi yang tak terhindarkan dengan suaminya. Saat ia meletakkan air untuk direbus, ia secara refleks membuka kulkas. Ia mulai berpikir apa yang akan disiapkan untuk makan malam, lalu berhenti. Hari ini telah mengubah segalanya, termasuk tatanan lama dalam kehidupan keluarganya. Ia tidak akan lagi menjadi istri yang patuh yang mencoba menyenangkan suaminya dalam segala hal. Tepat saat air mulai mendidih, ia mendengar kunci diputar di pintu depan. Langkah kaki Baskara yang berat bergema di lorong, dan Kirana menegakkan tubuh, bersiap untuk konfrontasi. Baskara muncul di ambang pintu dapur, dan Kirana tanpa sadar memperhatikan betapa ia telah berubah hanya dalam satu hari. Penampilannya yang biasanya tanpa celah kini berantakan. Dasinya miring, kemejanya keluar dari celana, dan matanya merah entah karena kelelahan atau alkohol. Akhirnya kau muncul, katanya alih-alih salam, di mana saja kau seharian? Di bengkel, jawab Kirana dengan tenang, menuangkan teh ke dalam cangkir. Mau secangkir? Bengkel apa? Baskara masuk ke dapur dan menjatuhkan diri ke kursi. Apa yang kau bicarakan? Ibu tidak hanya meninggalkan saham untukku, Kirana duduk di seberangnya, memegang cangkir panas dengan kedua tangan. Beliau juga meninggalkan sebuah toko di pusat kota, lengkap dengan semua peralatan untuk restorasi. Apa? Baskara menatapnya tak percaya, kau pasti bercanda. Bengkel di kota tua, tempat yang beliau beli 3 tahun lalu. Di sana, Kirana mengangguk, jalan pintu besar nomor 17. Lantai 2. Wajah Baskara memucat. Ibu bilang itu untuk investasi. Bahwa beliau akan membuka toko lain di sana. Kurasa rencananya berubah. Kirana mengangkat bahu, berusaha tetap tenang meskipun jantungnya berdebar kencang di tenggorokannya. Baskara, kita perlu bicara serius. Bicara apa? Ia melompat berdiri, nyaris menjatuhkan kursinya. Ibu sudah gila sebelum meninggal. Kau memanfaatkannya, dan sekarang kau pikir kau bisa memerintah di sini? Kau pikir aku akan menuruti kemauanmu hanya karena 19% itu? Saya tidak memanfaatkan siapapun,
balas Kirana dengan tegas. Dan saya tidak berniat membuatmu menuruti kemauan siapapun. Bhaskara, mari kita jujur. Pernikahan kita sudah lama hanya formalitas. Kau punya kehidupanmu sendiri, kau punya Sandra. Jangan sebut namanya. Potong Bhaskara. Baiklah. Kirana menyesap tehnya, berusaha tetap tenang. Maksudku adalah, kita berdua tidak bahagia dalam pernikahan ini, mungkin ini adalah kesempatan untuk mengubah segalanya, kau bisa bebas, aku bisa bebas. Kau bisa bersama orang yang benar-benar kau inginkan, dan kau mendapatkan 30% dari bisnisku, teriak Bhaskara. Bisnis yang dibangun ibuku, bisnis yang seharusnya menjadi milikku. Ibumu memutuskan sebaliknya, kata Kirana dengan suara rendah. Dan kau tahu? Aku mulai mengerti mengapa. Oh, cerahkan aku. Bhaskara meludah dengan racun. Karena bagimu, yang penting selalu uang dan status, Kirana menatap lurus ke matanya. Dan bagi ibumu, itu adalah sesuatu yang lebih. Seni, keindahan, sejarah. Hal-hal yang tidak pernah kau hargai. Bhaskara tertawa hampa, tanpa sedikit pun kegembiraan. Pidato yang menyentuh, kau berlatih seharian. Atau ibu mendiktekannya di suratnya? Kirana menggelengkan kepala. Percakapan ini tidak akan kemana-mana. Bhaskara, saya tidak ingin bertengkar denganmu. Saya menawarkan untuk menyelesaikan ini secara beradab. Jika kau ingin bercerai, saya setuju. Kau akan kehilangan 19% sahammu, tapi kau akan bebas. Bukankah itu yang kau inginkan? Bhaskara membeku, menatapnya dengan ekspresi baru. Tiba-tiba ia duduk kembali di kursinya, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Kau tidak mengerti, gumamnya dengan suara teredam. Ini bukan hanya tentang saham. Tanpa hak suara mayoritas, aku tidak bisa menjalankan perusahaan sesukaku. Dan dengan gabungan saham saya dan Dimas, kami bisa memblokir keputusanmu, Kirana menyelesaikan kalimatnya. Ya, saya mengerti. Tapi apakah itu begitu mengerikan? Apakah begitu buruk untuk sesekali mendengarkan orang lain? Bhaskara mengangkat matanya yang merah dan menatapnya. Kau tidak tahu apa-apa tentang bisnis? Kau seorang guru, Kirana. Kau bisa bercerita pada anak-anak tentang perjuangan kemerdekaan atau revolusi. Tapi dalam bisnis, kau nol besar. Mungkin dalam hal manajemen, Kirana mengakui. Tapi tentang restorasi, saya tahu lebih banyak dari yang kau kira, dan yang terpenting, saya siap untuk belajar. Apa maksudmu? Ia mengerutkan kening. Maksudku, ibu tidak membuat wasiat itu sembarangan, kata Kirana dengan lembut. Beliau ingin kita bekerja sama. Beliau ingin kau belajar menghargai apa yang kau miliki, bukan hanya uang dan kekuasaan, tapi juga orang-orang di sekitarmu. Dan beliau ingin aku belajar untuk percaya pada diriku sendiri, pada kekuatanku. Bhaskara mendengus, tetapi tanpa kemarahan sebelumnya. Terdengar seperti sinetron murahan. Mungkin, Kirana tersenyum, tapi terkadang ada kebenaran dalam cerita-cerita itu, bukan? Mereka terdiam. Suara detak jam dinding tua, warisan nenek yang selalu ingin Bhaskara buang, memenuhi dapur. Malam semakin larut, dan bintang-bintang pertama berkelip di langit musim panas. Jadi, apa yang kau usulkan? Bhaskara akhirnya bertanya. Suaranya, untuk pertama kalinya dalam percakapan itu, tidak lagi mengandung amarah atau sarkasme, hanya kelelahan. Mari kita beri waktu, kata Kirana. Jangan memutuskan apapun dengan tergesa-gesa. Kau pikirkan apa yang lebih penting bagimu, kendali atas bisnis atau kebebasanmu. Aku akan beradaptasi dengan peranku sebagai salah satu pemilik. Dan dalam sebulan, kita duduk dan memutuskan bagaimana selanjutnya. Dan selama sebulan ini, kau akan tinggal di mana? Tanya Bhaskara. Kirana ragu-ragu. Ia belum memikirkannya. Apartemen ini milik Bhaskara, dibelikan oleh orang tuanya atas namanya sebelum mereka menikah. Ia tidak punya rumah sendiri, tidak punya tabungan untuk menyewa tempat. Aku bisa tinggal dengan Sari, katanya akhirnya, memikirkan teman lamanya, seorang rekan guru. Atau,
Ada ruang kecil di bengkel. Aku bisa tinggal di sana untuk sementara. Jangan konyol, potong Baskara. Aku yang akan pergi. Aku akan tinggal di apartemen ibu untuk sementara. Lagi pula kosong. Kirana menatap suaminya dengan terkejut. Ia tidak mengharapkan sikap murah hati seperti itu darinya. Kau yakin? Tolonglah, Kirana. Jangan membuatku terlihat seperti monster, kata Baskara dengan suara lelah. Aku mungkin brengsek, tapi aku tidak akan mengusirmu dari rumah. Terima kasih, katanya dengan suara rendah, tiba-tiba merasa terharu. Jangan berterima kasih dulu, gumamnya sambil berdiri. Aku akan berkemas dan pergi malam ini. Aku butuh waktu untuk berpikir sendiri. Ia berjalan menuju pintu, lalu berhenti di ambang pintu. Kau tahu apa yang paling lucu, katanya tanpa berbalik. Aku benar-benar akan mengajukan gugatan cerai. Aku dan Sandra berencana menikah musim gugur ini. Kami bahkan sudah menetapkan tanggalnya, 21 September. Dan sekarang kau punya pilihan, kata Kirana dengan lembut. Dan itu hal yang baik, Baskara. Memiliki pilihan selalu baik. Ia mengangguk singkat dan pergi. Kirana mendengar suaranya bergerak di sekitar apartemen, mengumpulkan barang-barangnya, suara pintu lemari yang membuka dan menutup, gemerincing kunci. Lalu pintu depan tertutup, dan rumah kembali sunyi. Kirana tetap di dapur, meminum tehnya yang sudah dingin, memikirkan betapa anehnya semua ini berjalan. Pagi ini saja, ia hanyalah bayangan tak terlihat dari seorang pengusaha sukses, istri Baskara Aditama. Menjelang senja, ia adalah salah satu pemilik perusahaan besar, pemilik bengkel, dan mungkin diambang menjadi wanita bebas. Kehidupan yang tampaknya bisa diprediksi hingga akhir tiba-tiba penuh dengan ketidakpastian. Dan anehnya, ketidakpastian itu tidak membuatnya takut, melainkan membuat darahnya bergejolak, seperti segelas anggur yang enak. Kirana bangkit, mencuci cangkirnya, dan pergi ke ruang tamu. Ia duduk di sofa dan, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, menyalakan televisi ke saluran yang ingin ia tonton, bukan yang selalu dipilih Baskara. Sebuah film lama, It's a Wonderful Life, sedang diputar. Kirana tersenyum, teringat menontonnya bersama ibunya saat kecil. Kisah seorang pria yang, setelah melalui cobaan, menemukan perspektif baru tentang kehidupan tiba-tiba terasa sangat relevan dengan situasinya sendiri. Apakah hidup dimulai pada usia 45? Pikir Kirana, dan ia tertawa terbahak-bahak, tawa tulus pertama setelah sekian lama. Minggu-minggu berikutnya berlalu begitu cepat bagi Kirana. Setiap hari dipenuhi dengan kesibukan. Pertemuan dengan Dimas yang membantunya memahami seluk-beluk perusahaan. Jam-jam di bengkel untuk mengatur perkakas dan bahan serta membiasakan diri dengan peralatan. Percakapan dengan pengacara tentang hak dan kewajibannya sebagai salah satu pemilik. Dimas adalah bantuan yang tak ternilai. Dengan sabar ia menjelaskan struktur perusahaan yang rumit, kekhasan pasar barang antik, prinsip-prinsip penetapan harga. Kirana menyerap pengetahuan seperti spons dan, yang mengejutkan dirinya sendiri, menemukan bahwa ia menikmati dunia bisnis. Ia senang memahami angka dan strategi. Kau cepat sekali belajar, kata Dimas setelah pertemuan lain di mana mereka meninjau laporan triwulanan. Sungguh, Kirana, kau jauh lebih mampu dari yang kau kira. Terima kasih, ia tersenyum, sedikit malu. Hanya saja semuanya begitu menarik. Aku tidak pernah berpikir bahwa bisnis barang antik adalah dunia tersendiri dengan hukum dan aturannya sendiri. Benar, Dimas mengangguk. Dan kau tahu apa yang paling penting? Ini adalah dunia di mana yang penting bukan hanya uang, tetapi juga gairah, pengetahuan, dan penghormatan terhadap sejarah. Sesuatu yang selalu kurang dimiliki Mas Baskara. Bagaimana kabarnya? Tanya Kirana. Kau pernah melihatnya? Ya. Dia mampir ke kantor minggu lalu, Dimas mengerutkan kening. Dia tidak terlihat baik. Kurus, gugup. Tidak banyak bicara. Hanya mengambil beberapa dokumen dan pergi. Kirana menghela napas. Baskara tidak menelepon atau mampir ke rumah sejak malam itu. Melalui sekretarisnya, ia tahu bahwa Baskara bekerja dari apartemen ibunya,
mengadakan pertemuan melalui telepon, dan hampir tidak bertemu siapapun. Apakah Sandra bersamanya? Tanyanya. Terkejut pada dirinya sendiri, karena tidak merasakan sakit saat menyebut nama wanita simpanan suaminya. Aku tidak tahu, Dimas menggelengkan kepala. Dia juga tidak masuk kantor, katanya mengambil cuti tak berbayar. Mereka terdiam, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Dan bengkelmu? Dimas akhirnya mengubah topik. Bagaimana perkembangannya? Wajah Kirana bersinar. Sudah hampir siap. Aku bahkan sudah mencoba merestorasi beberapa benda kecil. Kurasa dalam 1 atau 2 minggu aku bisa membukanya secara resmi. Benarkah? Dimas senang. Itu bagus sekali. Dengar, aku bisa membantumu dengan promosi jika kau mau. Aku kenal beberapa jurnalis yang mungkin mau menulis artikel tentang bengkel baru. Dan kita bisa memposting informasi di situs web perusahaan. Lagi pula, kau kan sekarang salah satu pemilik. Apakah tidak akan terlihat aneh? Kirana ragu-ragu. Mengingat situasinya. Lupakan itu, Dimas melambaikan tangan, bisnis adalah bisnis. Selain itu, ibu pasti akan senang jika toko barang antiknya bekerja sama dengan bengkel restorasi. Itu logis. Kirana tersenyum berterima kasih padanya. Bersama Dimas, segalanya terasa lebih mudah. Ia tidak melihatnya sebagai ancaman atau saingan, tetapi sebagai jiwa yang sejenis, seseorang dengan gairah yang sama terhadap seni. Setelah bertemu Dimas, Kirana pergi ke bengkel. Tempat itu sudah menjadi rumah keduanya. Ia bisa menghabiskan berjam-jam di sana, mengerjakan benda-benda tua, mempelajari buku-buku restorasi profesional yang ia temukan di rak, atau sekadar memikirkan masa depan. Hari ini ia membawa kotak perhiasan jati tua neneknya dari rumah. Kotak yang sama yang sedang ia kerjakan saat Ibu Rahayu memergokinya. Kotak itu hampir selesai, hanya tinggal memasang kunci yang telah direstorasi dan memoles permukaannya. Kirana mengenakan celemeknya, menyalakan lampu khusus, dan tenggelam dalam pekerjaan, keberadaan waktu lenyap. Yang ada hanyalah tangannya, perkakasnya, dan kayu tua yang seolah mendapatkan kehidupan kedua di bawah sentuhannya. Ia tidak mendengar pintu bengkel terbuka. Baru ketika ia merasakan langkah kaki di belakangnya, Kirana berbalik dengan terkejut. Di ambang pintu berdiri Baskara. "Hai," katanya, menggeser kakinya dengan canggung. "Kurasa kita perlu bicara." Kirana perlahan-lahan melepas sarung tangan kerjanya dan mematikan lampu. "Halo," jawabnya, mengamati suaminya dengan saksama. "Ya, kurasa sudah saatnya." Baskara masuk ke dalam bengkel, melihat sekeliling dengan mata penasaran. Untuk pertama kalinya, Kirana melihatnya menatap benda-benda tua itu seolah-olah mencoba memahami esensi dan sejarahnya, bukan hanya harganya. Ia berhenti di samping meja kerja di mana kotak perhiasan yang setengah jadi itu berada. "Ini kotaknya?" tanyanya, dengan hati-hati menyentuh bagian tatahan perak dengan jarinya. "Yang ibu lihat waktu itu?" "Ya," Kirana mengangguk. "Punya nenekku. Usianya lebih dari 100 tahun. Cantik," kata Baskara tak terduga. "Aku tidak pernah sadar detailnya begitu menarik." Kirana menatapnya dengan heran. Selama 15 tahun pernikahan, ia tidak pernah menunjukkan minat pada hobinya, apalagi menghargai keindahan benda-benda tua. "Kau terlihat berbeda," katanya. "3 minggu sendirian membuatku banyak berpikir." Baskara mengangkat bahu. "Mau kopi? Aku lihat ada mesin pembuat kopi di sini." "Boleh." Kirana setuju, belum mengerti kemana arah pembicaraan ini. "Kurasa susunya habis." "Aku bawa." Dari tas yang nyaris tidak Kirana perhatikan, Baskara mengeluarkan sekotak susu, sebungkus kopi, dan sekotak coklat, bukan bolu meranti yang ia benci, melainkan coklat Godiva favoritnya. Dan kopi yang enak. Sementara Baskara sibuk dengan mesin pembuat kopi, Kirana mengamatinya, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Baskara tidak terlihat sempurna seperti biasanya. Alih-alih celana setelan, ia mengenakan jeans, dan alih-alih kemeja berdasi, ia mengenakan sweater sederhana.
Bahkan sikapnya berbeda, seolah-olah ia telah kehilangan sebagian dari kepercayaan diri yang menjadi ciri khasnya. Akhirnya kopi sudah siap. Mereka duduk di dekat jendela, dan Baskara menuangkan minuman harum itu ke dalam cangkir. Ia hanya menambahkan sedikit susu, cukup untuk menjaga kopi tetap kental seperti yang disukai Kirana. "Kau masih ingat seleraku?" katanya terkejut. "Aku ingat banyak hal," kata Baskara dengan suara rendah. "Hanya saja aku tidak selalu peduli." Mereka terdiam, menatap kota saat senja. Bintang-bintang pertama menyala di atas atap, dan dari kejauhan terdengar suara musik. Pasti band di taman terdekat yang bermain setiap Jumat malam musim panas. "Aku tidak akan bertele-tele," Baskara akhirnya berkata, meletakkan cangkirnya. "Selama 3 minggu terakhir, aku banyak berpikir. Tentang kita. Tentang perusahaan. Tentang apa yang ibu katakan di video. Dan kau tahu apa yang kusadari?" Kirana menatapnya dengan hati-hati, tidak berani menebak. "Aku sadar bahwa ibu benar," kata Baskara dengan suara serak. "Aku benar-benar tidak menghargai apa yang kumiliki. Baik bisnis yang beliau bangun, maupun kau." Kirana merasa tenggorokannya tercekat. Ia tidak pernah membayangkan akan mendengar kata-kata seperti itu dari pria yang menganggap emosi sebagai kelemahan. "Aku tidak akan meminta maaf atas tahun-tahun yang lalu," lanjut Baskara. "Aku bertingkah seperti bajingan, dan tidak ada pembenaran untuk apa yang telah kulakukan padamu. Tapi aku ingin mencoba. Jika kau memberiku kesempatan." "Mencoba apa?" tanya Kirana. "Apa maksudmu?" Baskara mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya dan meletakkannya di atas meja di antara mereka. "Apa ini?" tanya Kirana bingung. "Buka saja," katanya. Kirana dengan hati-hati membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah cincin emas sederhana dengan batu safir kecil. Cincin yang sama yang ia berikan saat melamarnya 20 tahun yang lalu. Setelah melahirkan, jarinya membengkak dan ia tidak bisa memakainya lagi, dan Baskara tidak pernah berpikir untuk membelikannya ukuran baru. "Aku mengusulkan kita mulai lagi," kata Baskara, menatap lurus ke matanya. "Bukan karena saham, bukan karena uang, tapi untuk kita. Untuk mencoba membangun kembali apa yang telah kita hancurkan selama bertahun-tahun." Kirana menatap cincin itu, tidak tahu harus menjawab apa. 3 minggu yang lalu, ia akan memberikan segalanya untuk mendengar kata-kata itu. Tapi sekarang, "Bagaimana dengan Sandra?" tanyanya. Baskara menghela napas. "Sudah berakhir. Atau lebih tepatnya, dia meninggalkanku begitu dia tahu aku bisa kehilangan 19% sahamku." Ternyata yang menarik baginya bukan mataku yang indah, melainkan dompetku. "Maaf mendengarnya," kata Kirana, dan ia bersungguh-sungguh. "Tidak perlu," Baskara tersenyum pahit. "Aku pantas mendapatkannya. Aku menghabiskan seluruh hidupku menilai orang berdasarkan uang mereka, dan pada akhirnya aku dinilai dengan cara yang sama." Ia menyesap kopinya dan melanjutkan. "Kau tahu, aku bicara dengan Dimas beberapa hari yang lalu. Benar-benar bicara, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dan dia bercerita tentangmu. Dan kau bilang itu bukan pekerjaan serius?" Kirana menyelesaikan kalimatnya dengan suara rendah. "Hanya hobi ibu rumah tangga, bukan profesi sungguhan." "Ya," Baskara mengangguk, "sama seperti ayahku yang mengatakan hal yang sama kepada ibuku. Dan ibuku mendengarkannya, menyerah pada mimpinya, dan menyesalinya seumur hidup." Ia mengangkat pandangannya, dan Kirana melihat rasa sakit yang tulus di matanya. "Aku tidak ingin mengulangi kesalahan itu, Kirana. Aku tidak ingin menjadi seperti ayahku. Aku tidak ingin kau menyerah pada apa yang kau cintai. Demi status sebagai istri seorang pengusaha sukses." Ia tertawa tanpa kegembiraan, yang ternyata tidak begitu sukses tanpa ibuku dan koneksinya. Kirana terdiam, tidak bisa menjawab. Begitu banyak emosi baru. Begitu banyak pengakuan tak terduga. "Aku tidak memintamu menjawab sekarang." Baskara melihat kebingungannya dan berkata, "Pikirkan saja. Mungkin ibu benar,
dan mungkin kita benar-benar layak mendapatkan satu kesempatan lagi. Kali ini, dengan sungguh-sungguh. Ia menghabiskan kopinya dan berdiri. Aku harus pergi. Kau pasti punya banyak pekerjaan. Cincin itu, simpanlah. Selalu menjadi milikmu. Baskara berjalan menuju pintu, lalu berhenti di tengah jalan. Oh, aku hampir lupa. Kau sudah menerima undangan rapat Dewan Direksi hari Senin? Ya, Kirana mengangguk. Dimas bilang itu rapat penting. Presentasi laporan triwulanan dan diskusi strategi tahun depan. Benar, Baskara mengangguk. Aku sudah menyiapkan proposal untuk ekspansi jaringan. Aku ingin kau melihatnya sebelumnya. Ada beberapa ide menarik. Bahkan tentang bagaimana mengintegrasikan bengkel restorasi ke dalam struktur perusahaan. Dari tas yang sama tempat ia mengeluarkan susu dan coklat, ia mengeluarkan sebuah map tebal. Semuanya ada di sini. Bacalah saat kau punya waktu, dan telepon aku jika kau punya masukan. Ia meletakkan map itu di atas meja di samping kotak cincin. Lalu, setelah ragu sejenak, ia membungkuk dan mengecup ringan pipi Kirana. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Sampai jumpa, katanya dengan suara rendah, dan terima kasih sudah mendengarkan. Ketika pintu tertutup di belakangnya, Kirana berdiri terpaku untuk waktu yang lama, menyentuh tempat di mana bibirnya baru saja mendarat. Akhirnya, setelah menarik napas dalam-dalam, ia mengambil map itu, Strategi Pengembangan Galeri Pusaka Nusantara 2024,2025, tertulis di halaman pertama. Kirana mulai membaca, dan dengan setiap halaman yang ia balik, alisnya semakin terangkat. Baskara benar-benar telah berubah. Proposalnya bukan sekadar kumpulan angka dan grafik, seperti yang ia duga. Itu adalah visi lengkap yang menggabungkan sisi komersial bisnis barang antik dengan misi budaya pelestarian warisan sejarah. Ia mengusulkan untuk membuka bengkel restorasi kecil di setiap toko besar dalam jaringan, sehingga pelanggan tidak hanya bisa membeli barang antik, tetapi juga merestorasi pusaka mereka sendiri. Lebih jauh lagi, ia mengusulkan untuk mendirikan pusat pendidikan di mana para perajin restorasi berpengalaman bisa berbagi pengetahuan mereka dengan generasi baru. Dan sebagai kepala pusat itu, ia mengusulkan dirinya, Kirana Dewi. Mengingat pengalaman pedagogis dan keterampilan restorasi Ibu Kirana Dewi, Kirana membaca, tidak percaya dengan matanya, beliau adalah kandidat optimal untuk posisi Direktur Pusat Pendidikan dan Restorasi Galeri Pusaka Nusantara. Pengalaman 15 tahun dalam pengajaran sejarah, pemahaman mendalam tentang dunia barang antik, dan bakat langka dalam restorasi benda-benda bersejarah menjadikannya seorang profesional unik yang tidak hanya mampu memimpin pusat tersebut, tetapi juga menentukan perkembangan strategisnya. Kirana meletakkan dokumen itu, merasa pusing. Ini bukan sekadar rencana bisnis. Ini adalah pengakuan atas nilainya sebagai seorang profesional, sebagai seorang manusia, sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dari Baskara selama pernikahan mereka. Ia mengambil kotak cincin itu, membukanya, dan menatap lama pada safir yang berkilauan di bawah lampu meja. Ia telah banyak berpikir, menimbang pro dan kontra, berbicara dengan Dimas melalui telepon, bahkan meminta saran dari teman lamanya, Sari. Dan sekarang, saat ia melangkah masuk ke ruang rapat yang luas di kantor pusat Galeri Pusaka Nusantara, ia tahu apa yang akan ia katakan di depan Dewan Direksi. Kehadirannya menimbulkan kehebohan yang nyata. Sebelumnya, ia hanya pernah berada di sana beberapa kali saat acara ulang tahun perusahaan, di mana Baskara dengan enggan membawanya dan memperkenalkannya secara singkat, ini istri saya. Sekarang, ia datang sebagai salah satu pemilik dengan hak penuh, yang keputusannya akan menentukan masa depan perusahaan. Para direktur, pria dan wanita serius dalam setelan mahal, mengamatinya dengan minat yang tidak disembunyikan. Kirana terkejut menemukan bahwa ia tidak gugup, seperti yang ia takutkan. Sebaliknya, ia merasakan ketenangan dan keyakinan diri yang aneh. Untuk hari itu, ia memilih setelan biru dongker yang ia beli dengan honor pertamanya dari merestorasi lemari tua tetangganya. Sederhana namun elegan.
Ia hanya mengenakan sepatu hak rendah dan anting-anting mutiara yang dihadiahkan ibunya pada ulang tahunnya yang ke-30. Rambutnya disanggul rapi, dan riasan yang nyaris tak terlihat menonjolkan kecantikan alaminya. Kirana tahu ia tampak sempurna, sederhana namun berkelas. Baskara menunggunya di pintu masuk ruang rapat. Ia mengenakan setelan biasanya, tetapi alih-alih dasi merah, yang menjadi simbol kekuasaan, ia mengenakan dasi berwarna abu-abu, senada dengan warna mata Kirana. Menyadari hal itu, ia tanpa sadar tersenyum. "Kau datang," katanya, terdengar sangat lega. "Aku khawatir kau akan berubah pikiran." "Saya salah satu pemilik perusahaan ini," jawab Kirana dengan tenang. "Tentu saja saya datang." "Tentu saja," Baskara mengangguk, dan di matanya muncul sesuatu yang mirip dengan kebanggaan. "Kau sudah membaca proposal saya?" "Ya," jawabnya. "Rencana yang sangat menarik dan tak terduga." "Dalam arti yang baik?" tanyanya. "Dalam arti yang sangat baik," Kirana menegaskan. "Tapi saya punya beberapa pertanyaan dan saran. Kita bisa bicara setelah rapat." "Tentu saja," Baskara mengangguk. "Ngomong-ngomong, hari ini." Ia mencari kata-kata, "Kau terlihat sangat cantik." "Terima kasih," jawabnya singkat, dan mereka masuk ke ruang rapat bersama. Rapat berjalan sesuai urutan, laporan, angka, grafik. Kirana mendengarkan dengan penuh perhatian, membuat catatan, dan sesekali mengajukan pertanyaan yang mengejutkan para hadirin dengan ketepatan dan kedalamannya. Ia melihat ekspresi di wajah para direktur berubah dari minat meremehkan menjadi rasa hormat yang tulus. Akhirnya, tiba giliran untuk membahas strategi pengembangan. Baskara berdiri dan mempresentasikan rencananya. Ia berbicara dengan percaya diri dan jelas, tetapi tanpa arogansi sebelumnya. Itu adalah pidato seseorang yang benar-benar percaya pada apa yang ia usulkan, bukan hanya seseorang yang mencoba membuat kesan. Ketika ia selesai, ruang rapat menjadi sunyi. Lalu salah satu direktur, seorang pria tua dengan tatapan tajam, bertanya, "Proposal Pak Baskara menarik, tetapi membutuhkan investasi besar. Apakah Anda yakin pusat pendidikan itu akan menguntungkan?" "Boleh saya jawab?" Kirana menyela, hampir tanpa sadar. Semua orang menatapnya. Dan ia melanjutkan, "Masalahnya bukan hanya keuntungan langsung. Pusat seperti itu adalah investasi dalam reputasi perusahaan, dalam masa depannya. Kita tidak hanya menjual barang antik, kita melestarikan warisan budaya, dan untuk itu kita membutuhkan para profesional yang berkualitas, yang semakin langka." Ia berhenti sejenak, mengumpulkan pikirannya. Selain itu, pusat seperti itu akan menarik audiens baru kaum muda yang tertarik pada sejarah dan kerajinan tangan. Ini akan memperluas dan meremajakan basis pelanggan kita. Dalam jangka panjang, inilah yang dibutuhkan perusahaan untuk tetap relevan di dunia yang terus berubah. "Saya juga," tambah Kartika, mengejutkan Kirana lebih dari siapapun. "Ibu pasti akan menyetujui pendekatan ini." "Saya usulkan pemungutan suara," kata ketua dewan direksi, yang setuju dengan strategi yang diusulkan. Semua tangan terangkat, keputusan itu bulat, diterima, umum ketua dewan. "Selamat, Pak Baskara, Bu Kirana, proposal Anda diterima." Setelah rapat selesai, Kirana dikelilingi oleh para direktur. Ketika semua orang telah pergi, hanya ia dan Baskara yang tersisa di ruang rapat. Ia menatapnya dengan ekspresi baru, campuran rasa hormat, kekaguman, dan sesuatu yang tidak bisa. Kirana definisikan dengan tepat. "Kau luar biasa," katanya. "Sungguh, Kirana. Aku tidak pernah membayangkan kau tahu begitu banyak tentang bisnis." "Saya juga tidak," akunya. "Tapi saya menemukan bahwa saya menyukainya, dan saya tidak begitu buruk dalam hal ini." "Buruk?" Baskara menggelengkan kepala. "Kau brilian. Semua orang terpesona padamu. Bahkan Pak Tirtayasa, dan dia tidak pernah terpesona pada siapapun." Kirana tersenyum, merasakan pipinya memerah. "Kalau begitu ayo ke sana," Baskara setuju dengan kesediaan yang tak terduga. "Sudah lama aku tidak makan burger sungguhan."
Mereka meninggalkan kantor bersama, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Kirana tidak merasa seperti embel-embel suaminya. Ia berjalan di sampingnya, setara dengannya, percaya diri, tahu apa yang ia inginkan dari kehidupan. Terima kasih, Ibu, pikirnya, menatap langit musim panas. Anda benar-benar memberiku kesempatan untuk hidup baru. Dan bukan hanya aku. Ingat bagaimana kita bertemu? Tanya Baskara sambil menggigit burgernya. Mereka berada di kedai kenangan, di meja dekat jendela tempat Kirana sering mengoreksi ujian. Dan kau mengundangku ke kafe ini. Dan kau setuju, meskipun kau bilang biasanya tidak pergi dengan orang asing, tambah Baskara, kau bilang kau tidak bisa menolak godaan burger. Aku benar-benar tidak bisa, Kirana menghela napas dengan pura-pura, dan kau juga. Kau terlalu keras pada dirimu sendiri, kata Kirana dengan lembut. Kau tidak kosong, kau hanya sedikit tersesat. Kau selalu lebih baik dari yang pantas kudapatkan, Baskara menggelengkan kepala. Setelah semua yang kulakukan, kau masih menemukan kata-kata baik untukku. Keheningan menyusul. Bus tua lewat di luar, mengingatkan Kirana pada hari ketika ia pergi ke bengkel setelah membaca surat Ibu Rahayu. Dan kau? Baskara tiba-tiba bertanya, mengapa kau menanggung semua itu? Mengapa kau tidak pergi? Kirana berpikir. Pertanyaan yang telah ia ajukan pada dirinya sendiri berkali-kali selama beberapa tahun terakhir. Awalnya karena cinta, lalu kebiasaan. Kemudian rasa takut akan perubahan, dan juga, kurasa, harapan. Harapan bahwa suatu hari kau akan kembali menjadi Baskara yang kucintai, dan sekarang? Tanyanya dengan suara rendah. Apakah harapan itu masih ada? Kirana menatapnya lama. Aku tidak tahu, Baskara. Aku benar-benar tidak tahu. Terlalu banyak yang telah terjadi, terlalu banyak rasa sakit, tapi, ia mencondongkan tubuh ke depan, terpaku pada setiap katanya, tapi aku melihat kau sedang berubah. Dan aku ingin tahu kemana ini akan mengarah. Baskara tersenyum tipis. Aku mengerti. Itu sudah cukup. Untuk saat ini, itu sudah cukup. Mereka menghabiskan burger mereka, meminum kopi, membayar, dan berjalan keluar ke jalan. Hari itu cerah dan hangat, sempurna untuk berjalan-jalan. Dengan kesepakatan tanpa kata, mereka berjalan di jalanan yang sudah dikenalnya menuju Taman Suropati, tempat mereka sering berjalan-jalan saat masih kuliah. Aku melihat proposal bengkelmu, kata Baskara saat mereka melewati air mancur tua. Sangat mengesankan. Terutama ide lokakarya untuk anak-anak. Terima kasih, Kirana tersenyum. Kupikir itu bisa menjadi bagian dari program pendidikan pusat kita. Mendekatkan anak-anak pada sejarah melalui budaya material, mengajari mereka nilai kerja tangan dan keindahan benda-benda tua. Ide yang brilian, Baskara mengangguk. Faktanya, aku sudah bicara dengan Sarah dari tim pemasaran. Mereka siap membuatkanmu citra merek, situs web, semua materi promosi untuk bengkelmu. Tentu saja, atas biaya perusahaan. Tapi mengapa? Kirana terkejut. Aku berencana membuka bengkel pribadi kecil, bisnisku sendiri. Dan aku berpikir bengkelmu bisa menjadi proyek andalan jaringan kita, kata Baskara. Model pertama tentang bagaimana seharusnya pusat restorasi di toko-toko kita. Tentu saja, jika kau setuju. Kirana berhenti, terharu oleh tawaran itu. Kau mengusulkan agar aku memimpin seluruh jaringan bengkel restorasi? Tepat, Baskara mengangguk. Siapa yang bisa melakukannya lebih baik darimu? Kau punya pengetahuan, bakat, pengalaman pedagogis, dan yang terpenting, cinta sejati pada benda-benda tua dan sejarah yang mereka simpan. Kirana tidak tahu harus berkata apa. Sebulan yang lalu, ia bahkan tidak akan bermimpi tentang perubahan seperti itu dalam hidupnya. Pikirkanlah, Baskara melihat kebingungannya dan berkata, jangan jawab sekarang. Mereka terus berjalan dan segera tiba di taman bermain di mana anak-anak tertawa di ayunan dan perosotan di bawah pengawasan ibu dan nenek mereka. Ingat saat kita membawa Yuda kecil ke sini? Tanya Kirana, memandangi anak-anak. Dia sangat suka ayunan. Tentu saja aku ingat,
Baskara mengangguk dengan suara sedih. Sayang sekali aku jarang punya waktu untuknya. Selalu bekerja, dan dia tumbuh begitu cepat. Ngomong-ngomong tentang Yuda, Kirana teringat. Kau sudah meneleponnya? Memberitahunya tentang wasiat neneknya? Ya. Baskara menghela napas. Dia bilang itu bukan urusannya, bahwa dia hanya tertarik pada bagian warisannya, benar-benar anak ayahnya. Tidak ada kepahitan dalam suaranya, dan Kirana tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh tangannya dengan lembut. Dia masih muda, Baskara. Beri dia waktu. Mungkin dia juga akan dewasa dan berubah, seperti kau. Aku harap begitu, Baskara tersenyum sedih. Aku tidak ingin dia mengulangi kesalahanku. Mereka tiba di sebuah kedai es krim kecil, dan tiba-tiba Baskara bertanya, mau es krim cone, seperti dulu? Tentu saja, Kirana tertawa, terkejut bahwa ia mengingat detail kecil dari masa lalu mereka. Mereka membeli es krim dan duduk di bangku dekat kolam, mengamati bebek-bebek yang berenang dengan angkuh, meminta remah-remah roti dari pengunjung taman. Kau tahu? Baskara tiba-tiba berkata, sudah lama sekali aku tidak merasa begitu nyaman. Seolah-olah aku baru saja melepaskan ransel berat yang telah kubawa selama bertahun-tahun. Aku mengerti, Kirana mengangguk, aku merasakan hal yang sama. Seolah-olah akhirnya aku bisa bernapas lega. Dan kau pikir kita punya kesempatan? Tanyanya dengan hati-hati. Bukan untuk kembali ke masa lalu, itu tidak mungkin, tapi untuk membangun sesuatu yang baru, sesuatu yang nyata. Kirana menatap lama ke air, ke sinar matahari yang bermain di permukaannya, ke bebek-bebek yang mengapung. Lalu, dari tasnya, ia mengeluarkan kotak cincin yang ditinggalkan Baskara beberapa hari yang lalu. Aku belum bisa memakainya langsung, katanya dengan suara rendah, terlalu banyak rasa sakit dan luka. Tapi, aku bersedia mencoba. Selangkah demi selangkah. Baskara menutupi tangannya dengan tangannya. Hanya itu yang bisa kuharapkan. Kesempatan untuk membuktikan bahwa aku bisa menjadi orang yang lebih baik, bahwa kita bisa menjadi lebih baik bersama. Bulan-bulan berikutnya berlalu seperti sekejap mata bagi Kirana. Begitu banyak hal terjadi pada saat yang sama, sehingga terkadang ia bahkan tidak punya waktu untuk mengambil napas. Bengkelnya di kota tua dibuka pada pertengahan September dan langsung menarik perhatian. Artikel di majalah kota, laporan di televisi lokal, kampanye iklan yang diorganisir oleh Departemen Pemasaran perusahaan semuanya berhasil. Pelanggan datang silih berganti, membawa benda-benda tua mereka untuk direstorasi atau sekadar meminta nasihat. Lokakarya untuk anak-anak, yang diadakan Kirana setiap akhir pekan, menjadi sukses besar. Para siswa dengan antusias mempelajari dasar-dasar restorasi, mendengarkan cerita tentang benda-benda tua, dan mencoba tangan mereka sendiri dengan kayu dan pernis. Bengkel itu secara bertahap menjadi tidak hanya ruang kerja, tetapi juga pusat budaya, tempat pertemuan dengan sejarawan, kolektor, dan sesama pengrajin restorasi diadakan. Kirana bersinar dengan kebahagiaan, melihat mimpi lamanya menjadi kenyataan. Pada saat yang sama, proyek pusat pendidikan restorasi di dalam perusahaan juga berjalan. Kirana secara aktif berpartisipasi dalam pengembangan program, pemilihan staf pengajar, dan persiapan fasilitas. Itu tidak mudah, mengingat ia masih terus mengajar di sekolah, meskipun dengan jadwal yang dikurangi, hubungannya dengan Baskara berkembang, perlahan tapi pasti. Ia tidak pindah kembali ke rumah, lebih suka memberinya ruang dan waktu. Mereka bertemu beberapa kali seminggu di kafe, di taman, di bengkelnya. Mereka berbicara, menemukan kembali satu sama lain, belajar untuk saling mendengarkan. Terkadang mereka bertengkar, karena luka lama tidak begitu mudah dilupakan. Tapi sekarang mereka tahu bagaimana berbicara tentang perasaan mereka, mencari kompromi, menghormati batasan satu sama lain. Di tempat kerja, mereka menjadi tim yang sesungguhnya. Baskara, yang mengejutkan banyak orang, ternyata adalah CEO yang sangat baik, tetapi bukan lagi seorang diktator tunggal. Ia belajar untuk mendengarkan pendapat orang lain, termasuk pendapat Kirana,
yang perspektif segarnya tentang bisnis ternyata sangat berharga. Suatu sore di bulan November, ketika salju pertama menutupi kota dengan selimut putih, Bhaskara mengundang Kirana makan malam. Bukan di restoran mewah untuk para elit korporat, seperti dulu, melainkan di restoran Italia yang nyaman dengan aroma roti yang baru dipanggang dan musik live. "Aku punya kejutan untukmu," katanya ketika mereka selesai dengan hidangan utama. "Sebenarnya, 2 kejutan." "Aku tidak tahu apakah aku siap untuk kejutan," canda Kirana. "Kejutan terakhir dari keluargamu mengubah seluruh hidupku. Aku harap kau akan menyukai yang ini." Bhaskara tersenyum dan mengeluarkan sebuah amplop dari saku jaketnya. Kirana membukanya dan mengeluarkan 2 tiket pesawat. "Paris?" tanyanya terkejut, "untuk Natal?" "Ya," Bhaskara mengangguk. "Aku berpikir kita belum pernah pergi ke sana bersama. Dan kau selalu ingin melihat Louvre, Musée d'Orsay, Istana Versailles. Selain itu, ada toko-toko barang antik dan pasar loak yang luar biasa di sana." "Tapi," Kirana tercengang, "kita belum pernah berlibur berdua saja. Kau selalu bilang itu buang-buang waktu." "Aku mengatakan banyak hal," Bhaskara memotongnya dengan lembut, "dan sekarang aku menyesali banyak hal. Jika kau mengizinkanku, aku ingin menebus waktu yang hilang." Kirana menatap tiket pesawat itu tak percaya. Paris saat Natal. Rasanya seperti mewujudkan mimpi lama yang ia kira telah terkubur. "Terima kasih," bisiknya. "Ini hadiah yang luar biasa." "Dan ini yang kedua," Bhaskara menyerahkan sebuah kotak beludru kecil padanya. Jantung Kirana berdebar kencang, jangan-jangan ia membuka kotak itu. Di dalamnya bukan cincin pertunangan yang ia harapkan, melainkan sebuah bros halus berbentuk kotak kecil, bertatahkan safir kecil. "Barang antik, awal abad ke-20, Bhaskara menjelaskan. "Aku menemukannya di salah satu toko kita, dan langsung teringat padamu. Ini melambangkan awal yang baru bagi kita, halaman baru dalam hidup kita. Maukah kau menerimanya?" Kirana dengan hati-hati mengambil bros itu. Sangat indah. Pengerjaan yang halus, desain yang elegan, sederhana dan berkelas. "Sangat cantik," katanya dengan tulus. "Tentu saja aku mau." Bhaskara membantunya memasang bros itu di kerah jaketnya, dan jari-jarinya berlama-lama di bahunya. "Kau bahagia, Kirana?" tanyanya tiba-tiba. "Sekarang, dalam kehidupan baru ini?" Kirana berpikir. Setelah semua perubahan, semua liku-liku selama beberapa bulan itu, apakah ia bahagia? Ya, akhirnya ia menjawab. Bukan kebahagiaan ringan seorang gadis 20 tahun, tetapi kebahagiaan yang dalam dan sadar dari seorang wanita dewasa yang tahu nilai setiap hari, setiap saat. Ia menatapnya dan menambahkan, "Dan kau tahu apa yang paling menakjubkan? Aku berterima kasih kepada ibumu atas semua yang telah beliau lakukan, karena telah memaksa kita untuk berubah. Tanpa itu, kita mungkin masih hidup dalam sangkar emas kita, tidak tahu apa arti kebebasan yang sesungguhnya." Bhaskara menutupi tangannya dengan tangannya. "Aku juga berterima kasih padanya. Karena telah menyelamatkan kita berdua dari diri kita sendiri." Mereka tersenyum, dan pada saat itu Kirana menyadari, apapun yang terjadi selanjutnya, bagaimanapun hidupnya akan berjalan, ia tidak akan pernah menyesali kesempatan tak terduga ini untuk menjadi bahagia, kesempatan untuk menjadi dirinya sendiri, untuk menemukan suara dan kekuatannya. Untuk awal yang baru, usul Bhaskara, mengangkat gelasnya. Untuk awal yang baru, Kirana mengulangi, dan gelas mereka berdenting, suara merdu yang menjanjikan babak baru yang lebih baik dalam sejarah mereka. "Permisi, Bu Kirana." Seorang wanita muda tersenyum saat memasuki bengkel, membawa nampan dengan 2 cangkir kopi, kopi hitam kesukaan ibu. Kirana mengangkat kepalanya dari pekerjaannya, sebuah meja tulis tua yang dipercayakan oleh Museum Sejarah Jakarta untuk direstorasi. "Kau penyelamatku, Ratih," ia tertawa. "Aku begitu fokus sampai lupa waktu." Tepat 2 tahun telah berlalu sejak hari di kantor Bapak Hermawan Susanto ketika kata-kata yang mengubah hidup Kirana Dewi diucapkan. 2 tahun yang penuh dengan perubahan dan penemuan, kesulitan dan kegembiraan.
Bengkel di kota tua bukan lagi sekadar ruang kerja. Itu adalah jantung dari seluruh jaringan studio restorasi yang telah dibuka di samping toko-toko utama Galeri Pusaka Nusantara. Dan pusat pendidikan restorasi, yang dipimpin oleh Kirana, telah meluluskan angkatan pertama spesialis muda, beberapa di antaranya telah menjadi asistennya. Ratih, seorang sarjana sejarah yang baru lulus, adalah salah satu muridnya yang paling berbakat. Kirana melihat citra dirinya di masa muda dalam dirinya semangat yang sama, cinta yang sama pada benda-benda tua dan cerita mereka. Pak Dimas menelepon tadi, lapor Ratih, meletakkan cangkir di meja kecil dekat jendela. Beliau akan terlambat 30 menit. Ada sedikit masalah dengan pengiriman jam antik dari Swiss. Tidak apa-apa, Kirana mengangguk. Kita punya banyak waktu. Hari itu adalah hari peringatan kematian Ibu Rahayu, dan setelah berkumpul di makam, seluruh keluarga berencana untuk makan siang sederhana bersama. Selama 2 tahun itu, tidak hanya kehidupan Kirana yang berubah, tetapi juga hubungan dalam keluarga Aditama. Dimas menjadi lebih dekat dengan Kirana dan Baskara, sering mampir, membantu dengan bisnis, dan dengan tulus mendukung mereka. Kartika, yang awalnya waspada, juga membuka hatinya kepada adik iparnya setelah Kirana menemukan bahwa putrinya memiliki bakat dalam restorasi tekstil dan membantunya masuk ke sekolah seni. Bahkan Yuda, putra Kirana dan Baskara, yang awalnya skeptis terhadap perubahan dalam keluarganya, mulai berubah. Setelah menyelesaikan kuliahnya, ia membatalkan rencananya untuk tinggal di Eropa dan memutuskan untuk kembali ke rumah dan bergabung dengan bisnis keluarga. Sekarang ia sedang magang, berkeliling berbagai departemen untuk mengenal perusahaan dari dalam. Kirana melirik jam. Masih ada waktu sebelum janji dengan keluarga, dan ia bisa menyelesaikan bagian yang sangat rumit dari meja tulis itu. Ia mengenakan kacamata dengan lensa pembesar, dan kembali ke pekerjaan teliti merestorasi tatahan. Masa lalu dan masa kini terjalin dalam hidupnya, seperti desain pada perabotan tua yang ia restorasi. Terkadang, pada saat-saat konsentrasi penuh seperti itu, ia merasa seolah-olah Ibu Rahayu sendiri sedang mengawasinya dari suatu tempat, mengangguk setuju. Pintu bengkel terbuka lagi, tetapi kali ini Baskara yang masuk. Ia mengenakan setelan tanpa dasi dan membawa seikat mawar putih, bunga favorit ibunya. "Hai," katanya, mengecup pipi Kirana. Mengganggu, hampir selesai, ia tersenyum, melepas kacamatanya. "Kau datang lebih awal." "Aku menunda beberapa pertemuan," Baskara menjelaskan, duduk di tepi meja. "Aku ingin menjemputmu dan pergi ke makam bersama." Kirana mengamatinya dengan saksama. Selama 2 tahun itu, ia telah berubah tidak hanya secara internal, tetapi juga secara eksternal. Arogansi telah lenyap dari sikapnya, dan kerutan baru muncul di sekitar matanya bukan karena ketegangan, tetapi karena senyuman. Bahkan rambutnya mulai beruban, dan anehnya, uban pertama itu membuatnya lebih menarik. Hubungan mereka juga telah melalui banyak hal. Ada saat-saat ketika tampaknya mustahil untuk mengatasi masa lalu, ketika rasa sakit dan dendam tampak terlalu dalam, tapi mereka tidak menyerah. Mereka bekerja pada diri mereka sendiri dan pada satu sama lain. Baskara bahkan menjalani konseling psikologis keputusan yang dulu akan ia anggap konyol. "Jika aku bisa menyewa pelatih untuk tubuhku, mengapa tidak untuk jiwaku?" katanya saat itu. Setengah tahun yang lalu, ia akhirnya pindah kembali ke rumah, dan mereka mulai hidup bersama lagi. Bukan lagi sebagai orang asing di bawah satu atap, tetapi sebagai mitra sejati, setara dalam segala hal. "Apa yang kau pikirkan?" tanya Baskara, memperhatikan tatapannya. "Tentang kita?" jawab Kirana jujur. "Tentang betapa banyak yang telah berubah selama 2 tahun ini. Ke arah yang lebih baik, kuharap." Suaranya memiliki sedikit keraguan yang tidak ada sebelumnya. "Jelas ke arah yang lebih baik," ia tersenyum, meletakkan tangannya di atas tangannya. Cincin safir berkilauan di jarinya, cincin yang sama yang ia berikan saat melamarnya bertahun-tahun yang lalu, yang mulai ia pakai lagi sejak tahun baru lalu. Mereka bertukar pandang penuh pengertian yang tidak lagi membutuhkan kata-kata.
bagaimana proyek barumu? Tanya Baskara, menunjuk ke cetak biru yang terbentang di meja sebelah. Sedang berjalan, jawab Kirana dengan antusias. Tata letaknya sudah hampir final. Jika sesuai jadwal, kita bisa membuka sekolah bengkel untuk anak-anak disabilitas musim gugur ini. Itu adalah proyek bersama mereka. Inisiatif sosial yang berfokus pada integrasi dan orientasi karir anak-anak penyandang disabilitas. Ide itu muncul setelah Kirana melihat bagaimana seorang anak dengan spektrum autisme menunjukkan bakat luar biasa dalam bekerja dengan kayu. Baskara sepenuhnya mendukungnya, mengalokasikan ruang dan sumber daya dari anggaran perusahaan. Bagus sekali, Baskara mengangguk. Aku sudah bicara dengan Kementerian Kebudayaan. Mereka bersedia memasukkan kita ke dalam program dukungan kerajinan tradisional. Itu akan memberi kita dana tambahan dan pengakuan. Benarkah? Kirana senang. Itu fantastis. Kita bisa menerima lebih banyak anak. Itu yang kupikirkan, Baskara tersenyum. Kirana menatapnya dengan lembut. Betapa ia telah berubah. Dulu, dalam setiap proyek, ia hanya tertarik pada keuntungan dan prestise. Sekarang ia dengan tulus gembira atas kesempatan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Tentu saja, Baskara tetap seorang pengusaha yang tangguh. Ia masih menghitung setiap rupiah, bernegosiasi dengan keras, dan tahu bagaimana membuat keputusan sulit. Tetapi sekarang, di balik angka dan kontrak, ia melihat orang-orang nasib mereka, kegembiraan dan kesedihan mereka. Sudah waktunya pergi, kata Baskara, melirik jam. Dimas pasti sudah menunggu di depan. Kirana mengangguk, melepas celemek kerjanya, dan mengenakan mantel tipis. Bulan Juni dimulai dengan sejuk. Ia melangkah keluar ke jalan bersama suaminya. Dimas memang sedang menunggu mereka, bersandar di mobilnya, melambai saat melihat Kirana dan Baskara. Kukira kalian akan terlambat, katanya, pertama-tama memeluk kakak iparnya, lalu kakaknya. Seperti biasa, tenggelam dalam pekerjaan. Seperti biasa, Kirana mengangguk. Aku sedang merestorasi meja tulis dari museum. Sangat indah, Dimas. Kayu kenari, tatahan perak, hiasan perunggu. Sudah, Baskara memutar matanya dengan bercanda. Jika dia mulai bicara tentang pekerjaan, dia tidak akan berhenti. Lihat siapa yang bicara, Kirana tertawa. Siapa yang semalam menjelaskan ide baru untuk instalasi etalase selama 2 jam? Aku mengaku bersalah, Baskara mengangkat tangan, menyerah dengan bercanda. Ayo, cepat. Nanti Mbak Kartika tidak akan memaafkan kita jika terlambat. Suasananya sedang khidmat hari ini. Mereka masuk ke dalam mobil dan menuju pemakaman tempat Ibu Rahayu dimakamkan. Di perjalanan, Kirana memandang kota yang berlalu di luar jendela. Sangat akrab, namun baru, seolah-olah ia melihatnya dengan mata yang berbeda. Banyak yang telah berubah selama 2 tahun itu. Ia telah meninggalkan sekolah, mengabdikan dirinya sepenuhnya pada restorasi dan pusat pendidikan. Ia dan Baskara telah pindah ke apartemen baru luas, tetapi tidak semewah yang lama. Ia mendapatkan teman-teman baru dan memulihkan hubungan dengan orang lain yang telah hilang saat ia mengabdikan dirinya pada kehidupan keluarga. Tetapi yang terpenting, ia sendiri telah berubah. Dari seorang wanita yang pendiam, tidak percaya diri, terbiasa dengan sedikit, menjadi orang yang kuat dan mandiri yang tahu nilainya. Namun, ia tidak menjadi keras, sinis, atau otoriter. Sebaliknya, saat menemukan kekuatan batinnya, ia belajar untuk lebih menghargai kegembiraan sederhana dalam hidup, persahabatan, cinta, keindahan dunia di sekelilingnya. Di pemakaman, Kartika, suaminya, dan putri mereka sudah menunggu, dan yang mengejutkan Kirana, Yuda juga ada di sana, yang ia kira baru akan tiba malam hari. Nak, Kirana memeluknya, tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Kau bilang kau akan datang terlambat. Aku ingin memberi kejutan. Yuda tersenyum, balas memeluk ibunya. Lalu ia bersalaman dengan ayahnya dan menepuk bahu pamannya. Kirana menatap putranya dengan lembut. 23 tahun, tinggi, tampan,
Secara fisik sangat mirip dengan Baskara muda, tetapi untungnya tidak dalam karakter. 2 tahun terakhir telah mengubahnya juga. Ia menjadi lebih serius, lebih bertanggung jawab. Ia belajar untuk menghargai keluarganya dan akarnya. Mereka bersama-sama mendekati makam Ibu Rahayu. Nisannya sederhana namun elegan. Granit hitam, tulisan singkat, relief kecil berbentuk buku terbuka. Baskara meletakkan seikat mawar putih, dan semua orang terdiam, tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Kirana menatap potret ibu mertuanya yang terukir di nisan. Wajah yang kaku, tatapan lurus, senyum tipis. Begitulah ia mengingatnya, otoriter, tegas, tidak mentolerir pertentangan. Siapa sangka bahwa wanita yang tampak begitu dingin dan penuh perhitungan itu sebenarnya menyimpan begitu banyak cinta yang tak terungkap dan begitu banyak mimpi yang tak terpenuhi di dalam jiwanya? Terima kasih, kata Kirana dalam hati, menatap potret itu, untuk semuanya. Karena telah melihat sesuatu dalam diriku yang bahkan aku sendiri tidak lihat, karena telah memberiku kesempatan, karena telah menyelamatkan tidak hanya aku, tetapi juga putramu. Aku harap Anda bangga pada kami sekarang. Angin sepoi-sepoi yang menggoyangkan pepohonan di pemakaman seolah berbisik sebagai jawaban. Aku bangga. Setelah dari pemakaman, mereka pergi ke restoran. Tempat yang sama di mana mereka pernah merayakan ulang tahun ke-70 Ibu Rahayu, ulang tahun terakhirnya. Duduk di sekitar meja bundar besar, mereka mengenang kehidupannya. Bukan hanya bulan-bulan terakhir yang digelapkan oleh penyakit, tetapi seluruh hidupnya yang penuh dengan perjuangan, kemenangan, kesalahan, dan kebijaksanaan. Kau tahu, Dimas tiba-tiba berkata, mengangkat gelasnya. Ibu selalu berkata bahwa yang terpenting dalam hidup adalah meninggalkan jejak. Bukan hanya uang atau properti, tetapi sesuatu yang lebih. Mengubah kehidupan setidaknya satu orang menjadi lebih baik. Ia melihat sekeliling meja. Menurutku ibu telah melakukan jauh lebih banyak dari itu. Beliau mengubah kehidupan kita semua. Bukan hanya mengubah, tambah Baskara. Beliau memberi kita kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kita, menemukan panggilan kita, mencapai kebahagiaan sejati. Dan untuk itu, aku berterima kasih padanya. Untuk ibu, kata Baskara, mengangkat gelasnya.